terima kasih banyak atas partisipasinya untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Kampus Akubang, baik secara online maupun secara offline. Dan untuk sore hari ini, saya Vina yang akan bersama dengan Bapak Ibu selama kegiatan webinar berlangsung. Dan tentu saja kita akan belajar banyak hal hari ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya, mohon kiranya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh teman-teman dari Akubang di kolom chat. Nanti kalau sudah mengisi linknya, Bapak Ibu baru bisa mendapatkan sertifikat dan juga mendapatkan materi yang akan kami berikan. Tapi materi ini nanti akan disampaikan setelah pertemuan kita berakhir selama 3 kali pertemuan ya. Untuk hari ini kemudian tanggal 27 September dan juga di tanggal 3 Oktober ya. Baik, untuk tidak berpanjang-panjang, mohon kiranya juga Bapak Ibu selama Zoom meeting ini atau webinar ini, mohon kiranya untuk tetap membuka kamera supaya nanti narasumber dan kita semuanya bisa secara aktif berinteraksi atau berkomunikasi. Karena kalau misalnya tidak ada yang dibuka kameranya atau hitam semuanya, hanya nama saja gitu ya, takut-takutnya nanti kita ini lagi ngobrol sama siapa ya gitu, atau kita akan ngobrol dengan ilmu kebatinan. Oke, baik. Nggak apa-apa sambil beraktivitas mungkin ada yang harus menyelesaikan pekerjaan hari ini Bapak Ibu tidak apa-apa tetapi mohon di on cam saja ya, dibuka kameranya. Oke, sekarang saya akan menyapa narasumber saya yang sangat luar biasa, Pak Hari Imam Wahyudi. Selamat sore Pak Hari. Halo, selamat sore Ibu Vina, apa kabar? Kabarnya luar biasa. Nih Bapak Ibu mau curhat nih. Saya sama Pak Hari ini kan teman lama. Jadi kalau ngobrolnya agak-agak seri apa menyapanya agak serius itu agak kaku-kaku gimana Ya, gitu ya. ya. Oke, Pak Hari, hari ini kan kita mau ngomongin soal leadership nih ya. Namanya juga program kita adalah Leadership Academy Program. Jadi kita akan bicara tentang kepemimpinan gitu. Nah, satu perusahaan bisa dibilang berhasil membawa timnya dan perusahaannya atau bisnisnya, tentu salah satu faktornya adalah karena kepemimpinan yang tepat gitu ya. Saya tidak mengatakan kepemimpinan yang benar atau salah gitu, tetapi kepemimpinan yang tepat. Jadi mungkin dengan industri apa jenis kok jenis kepemimpinan yang seperti apa yang diperlukan, industrinya bagaimana, mungkin bentuk kepemimpinannya juga yang seperti apa. Kira-kira begitu ya. Dan kita akan belajar banyak hari ini selama 2 jam, 3 jam, 1 hari. Ya, kita lihat aja nanti ya, sampai seberapa lama kita kuat bertahan untuk berdiskusi dan rasanya boleh dipotong di tengah-tengah nih Pak Hari ya, untuk teman-teman peserta lainnya, Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini, kalau mau tanya bisa di kolom chat atau bisa raise hand untuk ngobrol langsung ya Pak Hari ya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi mohon untuk membuka kamera untuk on cam supaya enak diskusinya dan kita mulai saja aku Bang Masterclass untuk hari ini dengan tema Leadership Academy Program bersama Bapak Hari Imam Wahyudi. Silakan Pak Hari. Terima kasih Bu Vina, selamat sore Bapak Ibu semuanya yang ada di seluruh Indonesia mungkin pesertanya ya. Oke, bahagia sekali hari ini, sore hari ini ya selama kurang lebih 2 jam dan beberapa hari gitu Bapak Ibu ya. Kita akan bersama-sama di sini membahas tentang masalah pemimpin dan kepemimpinannya. Karena penting tadi seperti halnya disampaikan sama Ibu Vina, jadi di institusi apa butuh model pemimpin seperti apa, jadi nggak ada pemimpin yang salah, yang adalah mungkin kurang tepat gitu penggunaannya ya. Di misalnya di salah satu manajemen yang membutuhkan tipe model pemimpin seperti ini, tapi ternyata modelnya ada seperti ini. Jadi kurang tepat, bukan salah, bukan keliru ya. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya untuk buka materi dulu terlebih dahulu. Maaf. Oke, Ibu Vina sudah kelihatan materinya, Ibu Vina?
Sudah jelas sekali Pak Hari. Oke, Bapak Ibu, karena memang waktunya sangat mepet sekali ya. Materi yang saya sajikan ini kurang lebih sekitar 100 sekian halaman. Tapi 100 sekian halaman ini bukan untuk materi kita bahas hari ini saja, tapi materi ini akan kita bahas sampai dengan beberapa ini ya, sesi ya atau batch ya. Ini adalah batch 1, nanti batch 2 itu ada tanggal 27 dan batch 3 adalah tanggal 3 Oktober. Harapan saya Bapak Ibu karena materi cukup banyak, sehingga untuk kedepannya mohon Bapak Ibu untuk hadir itu tepat waktu, sehingga tidak akan memakan waktu gitu ya. Mengingat mohon maaf jadwal saya pun juga mohon maaf bukan karena bagaimana ya, karena sangat padat sekali, karena sebentar lagi saya pun juga akan handle klien dan sebagainya karena sudah terprogram semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, ada beberapa hal terlebih dahulu yang saya butuh kesepakatan daripada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama begini Bapak Ibu, saya butuh partisipasi dan keterlibatan Bapak Ibu selama berlangsung dalam pelatihan saat ini, ya webinar kali ini. Maksudnya begini, saya lebih nyaman ketika di tengah-tengah nanti Bapak Ibu raise hand atau bertanya pada kolom chat yang akan dibantu sama Mbak Vina atau Ibu Vina, itu kan salah kan? Karena biasa panggilnya Mbak Vina gitu. Ibu Vina gitu ya, raise hand atau diingatkan sama Bu Vina ada pertanyaan dan kemudian kita bahas. Ya, jadi jangan hanya saya saja yang berbicara, siapa tahu ada beberapa case atau beberapa permasalahan yang perlu kemudian kita bahas dan kemudian kita bahas, diskusikan saat itu. Terus kemudian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan berbeda institusi di sini. Artinya bahwa permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, ya saat ini mungkin akan berbeda-beda. Ataupun Bapak Ibu saat ini berada dalam satu institusi yang sama, tapi di bagian yang berbeda, tentu permasalahan-permasalahan dan pengalaman-pengalaman yang dihadapi juga akan berbeda. Ah, sebaiknya Bapak Ibu nanti kalau ada permasalahan-permasalahan tersebut, monggo di-share. Ya, silakan di-share di sini. Apa yang di-share dalam pelatihan saat ini itu bukan untuk menjustifikasi atau menjudge atau melabel, tapi lebih kepada satu perbaikan atau sebagai satu masukan diri, ya. Dan hal ini tidak boleh menjadi sesuatu hal yang kemudian di luar menjadi sebuah ejekan atau olokan Bapak Ibu, tapi sebagai bahan kajian atau bahasan ke depannya, ya. Kalau ada orang mengatakan dalam setiap pelatihan atau seminar, itu disampaikan, kosongkan gelasnya. Kalau Anda sekarang bawa gelas, kosongkan gelasnya. Justru saya tidak setuju Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saat ini membawa gelas yang sudah ada isinya, jangan dikosongin gelasnya Bapak Ibu. Gelasnya dipinggirin, karena itu sebagai pengalaman hidup ya, atau sebagai experience daripada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu silakan membawa gelas kembali yang gelasnya itu kosong. Gelasnya itu kosong. Jadi bukan kosongkan gelasnya. Gelas yang sudah terisi jangan dibuang, ditaruh saja, tapi kemudian Bapak Ibu bawa gelas lagi sebagai nilai atau value atau pengalaman-pengalaman baru bagi Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah belajar dari berbagai hal yang bernilai. Di sini tidak ada seseorang merasa dirinya hebat, dirinya pinter dan sebagainya, tapi di sini segala sesuatu itu ada value-nya, ya. Jadi saya bisa berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu juga bisa berbagi pengalaman kepada saya dan kepada yang lain-lainnya atas proses yang sudah terjadi saat ini. Terus kemudian tidak kalah penting yaitu memahami maksud dan tujuan daripada webinar saat ini, ya. Oke, Bapak Ibu monggo silakan kalau misalnya sambil beraktivitas dan sebagainya, tapi mohon fokus ya, fokus dengan pelatihan atau webinar saat ini. Kurang lebih hanya saya minta waktu sekitar 2 jam saja Bapak Ibu ya. Terus kemudian santai saja, santai saja. Karena saya butuh nanti keterlibatan daripada Bapak Ibu, jadi kembali lagi kalau dikatakan kelas itu akan tegang kaku, justru nggak nyaman ya. Santai saja. Kalau nanti saya bertanya, tolong Bapak Ibu merespon. Apalagi kalau saya meminta Bapak Ibu tolong on cam atau unmute dan sebagainya, dibuka mic-nya, bertanya, kita akan berinteraksi lebih enak dan santai saja Bapak Ibu di sini. Tidak ada seseorang atau yang keliru atau paling benar, karena proses belajar adalah semuanya proses untuk mencari yang terbaik Bapak Ibu. Terus kemudian, dan tidak kalah penting, ya ini biasanya kalau saya di dalam kelas itu ya, menerima menggunakan HP. Tapi di sini saya juga nggak tahu Bapak Ibu pasti juga akan menggunakan HP dalam proses saat ini ya, atau menerima HP dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada satu keperluan, mohon maaf silakan untuk kameranya di off-kan dulu tidak jadi masalah, tapi ketika sudah selesai tolong Bapak Ibu on-kan kembali. Karena apa? Saya lebih nyaman ketika dalam webinar ini saya bisa menatap, melihat, berinteraksi dengan Bapak Ibu semua. Sehingga saya kenal, paling tidak kalau misalnya suatu saat di jalan, saya pernah tahu, oh si Bapak ini, si Ibu ini, dan sebagainya.
Seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke. Saya mohon Bapak Ibu menuliskan di kolom chat, apakah Bapak Ibu sepakat dengan hal yang sudah saya sampaikan ini? Silakan dituliskan di kolom chatnya. Silakan Bapak Ibu, monggo. Saya butuh kesepakatan dulu nih. Oke, sudah ada yang menjawab ini. Sepakat. Sepakat dari Ya. Pak Nik BPR Nah, kata. Rifki. Terima kasih. Yang lainnya, Bapak Ibu, boleh sebelum kita mulai? Atau daripada lama ngetiknya, mungkin jempol gini kali ya, Pak Ah, Hari ya. boleh. Boleh, 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 Yang boleh, sepakat. boleh. Oke, Pak Dedi, Oke, terima kasih. boleh. Sudah memberikan jempolnya. Nah, yang belum membuka kamera, nah ini eh, Bapak Muhammad Kaimudin. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian ada yang name-nya adalah BPR. Nah, ini sulit nih, siapa nih? BPR, kemudian, oke, Ibu Marta Veronica. Ada lagi BPR, kemudian Pak Tri dari Bang Rivi, Pak Bandi Bondowoso. Oke. Ya, sepakat, sepakat, siap, sepakat, sepakat. Sepakat ya? Oke, baik. Oke, Terima baik kasih. Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya sehingga saya sudah sepakat saya bisa melakukan kegiatan ini dengan nyaman. Oke, kita masuk Bapak Ibu pada satu materi. Oh, materi perkenalan dulu ya. Perkenalkan diri saya Harimau Yudi. Saya lebih nyaman dipanggil Pak Hari. Bapak Ibu sama berinteraksi panggil saya Pak Hari ya. Saya saat ini praktek mandiri sebagai seorang psikolog klinis, gitu, hipnoterapis juga trainer, dan juga saya main di FTV atau beberapa film, kurang lebih 16 judul film. Tapi sebelum saya berpraktek sini, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan Bapak Ibu. Perusahaan terakhir saya sebelumnya ada sebelum di FIF, saya dulu pernah di Bomb Finance sebagai pimpinan cabang. Bapak Ibu. Dan saat ini lembaga saya juga menerima rekrutmen karyawan bahkan juga pelatihan-pelatihan. Itu aja aslinya dari dari Malang dan tinggal di Bali sudah lama Bapak Ibu. Saya tinggalnya di Denpasar sejak 97 saya tinggal di Denpasar. Ini ada media sosial saya kalau mau diskusi lewat WhatsApp silakan ya, ini FB saya dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, biar tidak molor waktunya, kita langsung saja masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah ini menarik ya. Kenapa dalam suatu pelatihan ini, hari ini leadership ini kok kita disajikan sebuah gambar ya. Yang namanya ada kapal, ya, ada kapal dan ada badai. Itu menarik itu. Oke, bisa Bapak Ibu sekarang bayangkan berada di dalam posisi yang saat ini, berada di dalam kapal itu. Ya, saat ini. Apa yang kemudian Bapak Ibu pikirkan? Ya, ketika dalam kondisi seperti ini. Boleh Bapak Ibu, boleh di kolom chat dituliskan bebas, ya. Ketika Bapak Ibu berada di dalam kapal ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini kapal dibuat bukan untuk hiasan Bapak Ibu, ya. Kapal ini dibuat bukan untuk tenggelam Bapak Ibu. Tapi kapal ini dibuat adalah untuk bukan melawan, tapi mampu melewati badai Bapak Ibu. Kalau dikatakan melawan badai itu kok kayaknya selalu ini ya, terlalu seperti Titanic ya, film Titanic itu melawan gitu kan, melawan alam semesta. Tapi bukan melawan, tapi mampu melewati badai. Ya, jadi kapal ini dibuat bukan untuk tenggelam, tapi kapal ini dibuat untuk mampu melewati badai, mampu melewati samudra atau lautan yang sangat luas. Bapak Ibu, kalau diibaratkan oleh sebuah perusahaan, ibaratkan bahwa kapal ini adalah sebuah perusahaan Bapak Ibu, yang saat ini Bapak Ibu ada di sana, berada di sana. Mulai dari Bapak Ibu merasakan bagaimana landainya laut tersebut, bagaimana kemudian banyak konflik-konflik yang Bapak Ibu hadapi, mulai dari target perusahaan dan sebagainya. Tapi intinya bahwa perusahaan itu dibuat adalah untuk mengumpulkan margin, untuk mengumpulkan profit, gitu ya. Dan di dalam kapal atau di dalam perusahaan tersebut terdiri dari banyak orang Bapak Ibu, terdiri dari banyak tim, ya, terdiri dari banyak tim. Di dalam kapal ini ada yang namanya jurumudi, bagian mengemudi, ada atau nakoda, atau ada yang namanya kapten kapal, Bapak Ibu. Ya, jurumudi ini tidak akan bisa atau nakoda kapal tidak akan bisa menjalankan kapalnya, ya, mengarungi samudra
bila tidak ada perintah dari sang kapten kapal. Sang kapten kapal pun juga tidak boleh menjalankan kapal ini tanpa ada jurumudi dan dipastikan bahwa di dalam kapal ini semua tim itu sudah siap, Bapak Ibu. Nah, itu pemimpin. Jadi kapten kapal ini ibaratnya sebagai seorang pemimpin. Bagaimana kalau kemudian yang terjadi, misalnya kapal ini dipaksa untuk berangkat, sedangkan jurumudi mengatakan, saya belum siap berangkat. Kira-kira apa yang terjadi? Maka kapal ini bisa saja berjalan atau tidak berjalan, tapi ketika berjalan, bisa saja dia tidak mampu melewati bukan badai, tapi lautan, walaupun lautan tersebut landai, Bapak Ibu. Ya, bahkan kemudian kapten kapal juga tidak bisa menjalankan kapal ini sebelum jurumudi mengatakan siap berjalan. Ya, bahkan di dalamnya juga ada yang bagian radar yang memeriksa kapal ini layak apa tidak di laut mana yang lebih tenang dan sebagainya. Itu ada semuanya tim, Bapak Ibu. Ya, dan tim ini tidak akan bisa kompak ketika yang namanya kapten kapal itu tidak bisa menjadi seorang role model atau tidak bisa memerintahkan daripada timnya untuk menjalankan kapal ini. Dan cilakanya Bapak Ibu, kapal ini bisa tenggelam bukan karena dia terbuat dari besi. Kapal ini bisa tenggelam karena kemasukan air, Bapak Ibu. Ya, ketika kapal ini kemasukan air, maka kapal ini akan bisa tenggelam. Dan cilakanya juga bahwa di dalam kapal ini kadangkala ada yang sengaja bocorin kapal tersebut, Bapak Ibu. Atau tahu bahwa kapalnya bocor tapi tidak melakukan action atau tidak melakukan tindakan. Yang terjadi kapal ini akan tenggelam. Ya, jurumudi atau bagian mesin tidak akan bisa melakukan apapun satu tindakan bila tidak melaporkan segala sesuatu kepada kapten kapalnya. Nah, kapten kapal juga tidak bisa melakukan tindakan karena dia nggak punya skill di sana. Tapi setidaknya sebagai seorang kapten kapal, dia menjadi seorang konsultan, Bapak Ibu, sebagai seorang pimpinan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, mereka akan berdiskusi berapa lama, prosesnya berapa lama, ada interaksi antara juru mesin dengan kapten kapal dan di dalam tim itu sendiri. Bapak Ibu perlu ingat bahwa di dalam kapal itu, kalau kita mengatakan bahwa kapal wisata, ternyata penumpangnya itu bukan kru atau bukan pegawai yang saat ini Bapak Ibu naungi. Ya, bukan hanya pegawai yang Bapak Ibu naungi, penumpangnya yang ada di kapal tersebut, Bapak Ibu. Ternyata yang ada di kapal ini itu adalah ada keluarga. Ya, ada keluarga kita, ada keluarga kapten, jurumudi, juru mesin, dan sebagainya, yang ikut juga naik di dalam kapal itu. Bayangin saja Bapak Ibu, ketika kapal ini tenggelam, maka yang tenggelam itu bukan hanya awak kapal saja, tapi keluarga yang ada di dalam kapal tersebut, yang menikmati fasilitas kapal tersebut, juga ikut tenggelam. Nah, kembali lagi, kapal ini akan bisa berlaju dengan baik, berjalan dengan baik, tergantung dari seorang pemimpin. Kapal ini mau dibawa kemana? Itu. Dan ketika sudah ada sasaran tujuannya, kemana kapal ini akan dibawa, maka ini akan jelas arahnya. Tapi kemudian bagaimana menggerakkan anak buah, menggerakkan tim, agar kapal ini dan anak buah tersebut bisa melakukan atau bekerja dengan baik, walaupun tanpa harus banyak kontrol. Kontrol tentu harus, perintah tetap perintah, Bapak Ibu. Tapi tidak banyak perintah, tapi mereka mengerti tentang pekerjaannya. Mereka mengerti tentang job desk-nya. Mereka mengerti tentang tanggung jawabnya. Ini adalah tugas daripada sang kapten kapal. Ya, jadi tugas dari seorang pemimpin. Seorang kapten kapal memang seorang pemimpin, tapi apakah layak mereka disebut seorang pemimpin? Belum tentu, Bapak Ibu. Baik, saya masuk pada materi berikutnya. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Di sini ada beberapa pemimpin hebat yang ada di dunia, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu kenal ya dengan beliau Mahatma Gandhi, dengan apa namanya, dengan gerakannya yang memakai baju tradisional saat itu, yang cinta produk dalam negeri, ya pada waktu itu terjadi penjajahan oleh Inggris, Bapak Ibu, dan kemudian ada Barack Obama, ya ini adalah presiden kulit putih pertama yang ada di Amerika. Kita, Bapak Ibu, ya. Di sini ada Soeharto, ada Bung Karno, ada Pak Soeharto, terus kemudian ada Ibu Megawati, ada Gus Dur, dan sebagainya.
Justru pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, yang tanda tanya ini. Nah, yang tanda tanya ini. Menurut Bapak Ibu, siapa sih yang menurut Bapak Ibu, saya butuh di kolom chat, Bapak Ibu tuliskan, siapa sih pemimpin hebat yang ada di dunia yang layak kita tuliskan di sini? Saya pengen tahu, karena seseorang ketika menjadi seorang pemimpin, biasanya punya role model, Bapak Ibu. Saya role model saya ini, role model saya ini, saya bangga dengan pemimpin ini, dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Tapi mohon maaf, ketika menuliskan ini, tidak yang ini yang dituliskan adalah manusia biasa, bukan nabi ya. Biasanya pernah ada satu kejadian itu di tahun berapa itu, salah satu pemimpin dunia, ternyata Nabi Muhammad dituliskan. Ini mohon maaf tidak diperbolehkan, tapi manusia, Bapak Ibu. Siapakah seorang pemimpin hebat di dunia yang ada di tanda tanya ini? Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chatnya. Siapakah pemimpin yang menurut Bapak Ibu layak dipasang di sini yang ada tanda tanya ini? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Dituliskan siapa saja. Siapapun itu. Bisa ditulis, Oke, Kennedy. Kennedy. John F. Kennedy. Oke, dari Pak Nagata. Siapa lagi? Boleh berpartisipasi Bapak Ibu yang lainnya. Silakan. Saya ingin tahu Bapak Ibu untuk menuliskan itu. Karena kembali lagi kita akan berinteraksi di sini. Atau syukur-syukur kalau Bapak Ibu ada yang raise hand dan sebagainya mau open mic, silakan. Silakan yang lainnya. Kennedy, setelah itu siapa lagi Bapak Ibu? Pemimpin yang layak kemudian kita pasang di tanda tanya ini. Tidak ada yang lain? Oke, Dr. Ahmad SEMM. Mohon maaf, siapa beliau, Bapak? Atasannya langsung sepertinya. Oke. Mungkin beliau. Oke, silakan. Dari Pak Muhammad Kaimudin ya. Pak Kaimudin Balaka. Oke. Selanjutnya siapa Bapak Ibu? Pemimpin hebat di dunia itu Bapak Ibu. Salah satunya yang layak kita tuliskan di sini. Silakan. Tidak adakah yang layak kita pasang di situ Bapak Ibu? Oke, baik, kita bahas saja Bu Vina. Ya, oke. Ratu Elizabeth dari Pak Bandi Bondowoso. Oke, baik. Ya, ada lagi kah? Selain itu, pelan-pelan dia mulai muncul Bapak Ibu, mulai berinteraksi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita bahas saja ya. Terima kasih atas responnya dari Pak Nik, terus Pak Kaimudin dan Pak Bandi. Bapak Ibu, ternyata lupa bahwa yang layak kita pasang di sini adalah diri kita, Bapak Ibu. Ya, layak diri kita pasang di sini. Kenapa? Kalau saya bilang sebuah kelayakan adalah kita itu layak sebetulnya menjadi salah satu pemimpin hebat di dunia, Bapak Ibu. Kita harusnya layak, harus membuat sebuah kelayakan. Pak, apakah nggak terlalu ini ya, terlalu apa namanya, terlalu sombong kalau kita menempatkan? Tidak, Bapak Ibu. Pemimpin yang hebat itu adalah seorang pemimpin yang mampu memimpin dirinya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, salah satunya. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu memimpin dirinya terlebih dahulu. Bagaimana seorang pemimpin kalau dia tidak mampu memimpin dirinya dengan sendiri, bagaimana mau memimpin orang lain, Bapak Ibu? Itu. Jadi kita berkaca dulu pada diri kita. Layak nggak kita menjadi seorang pemimpin? Kita wajib bertanya. Jadi kemudian bukan berarti kemudian kita bangga dengan kedudukan jabatan kita. Tapi apakah pertanyaannya, apakah layak saya menjadi seorang pemimpin di sini? Kalau pimpinan oke, tapi layak enggak saya sebagai seorang pemimpin di sini? Kita harus melayakkan diri bahwa diri kita bagian daripada pemimpin hebat di dunia, Bapak Ibu. Kenapa? Itulah kelayakan. Ketika seseorang merasa dirinya layak menjadi seorang pemimpin, maka dia akan mencari sebuah proses, maka dia akan memperbaiki dirinya, mereka akan belajar untuk menjadi kelayakan tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Pak Hari, ya, maaf. menarik nih dari Pak Bandi nih, saya potong sebentar.
tadi mau jawab itu katanya, tapi pertanyaannya pemimpin hebat di dunia karena belum mendunia katanya. Oh iya, karena kita belum melayakkan diri Pak Bandi. Kita belum melayakkan diri Pak Bandi, ya. Karena kembali lagi, apa yang ada dalam diri kita itulah diri kita gitu. Pak, apa nggak sombong, nggak takabur, tidak, Bapak Ibu, ya. Saya adalah pemimpin, salah satu pemimpin di dunia yang hebat. Salah satu loh Bapak Ibu, ya. Salah satu pemimpin hebat yang ada di dunia. Di dunia, Bapak Ibu. Artinya bahwa saya juga pemimpin hebat di dunia, maksud saya adalah di dalam institusi kita, Bapak Ibu. Ya, atau bisa jadi suatu saat kita kembali lagi berada di luar negeri dan sebagainya, kita juga akan menjadi pemimpin hebat yang ada di sana, Bapak Ibu. Itu. Ya, jadi Pak Ibu pertanyaannya, pemimpin hebat di dunia siapa? Ya kita, Bapak Ibu. Terlebih dahulu kita harus bangga. Ya, kembali lagi kelayakan tersebut sangat penting karena itu bekal Bapak Ibu. Saya layak menjadi seorang pemimpin. Saya layak menjadi salah satu ya disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin hebat di dunia. Karena itu sama dengan apa ya kalau saya bilang? Sama dengan vibrasi gitu Bapak Ibu ya. Sama dengan apa namanya? Energi gitu bagi diri kita. Kalau kita mengatakan enggak, aku pemimpin cuma di perusahaan kecil, itulah Bapak Ibu, itulah kita Bapak Ibu. Ya, tapi kita nggak pernah bangga dengan bahwa saya memang perusahaan kecil katakanlah Bapak Ibu, tapi saya adalah salah satu pemimpin hebat di dunia. Tapi jangan bertanya nomor satu, enggak saya nggak mengatakan nomor satu. Bisa jadi kita nomor 1000, bisa jadi nomor 10.000, tapi di dunia Bapak Ibu, tapi di dunia Bapak Ibu. Ya, itu dulu. Itu dulu motivasinya yang perlu kita bangun pada diri kita agar diri kita punya satu kesadaran, gitu, punya satu kesadaran. Maka untuk menjadi lebih baik, kembali lagi banyak pelatihan-pelatihan atau hal-hal yang kemudian kita perlu banyak belajar, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa sih leadership itu? Mas ya. Oke, kita masuk di sini dulu. Mengapa sih banyak kepemimpinan atau seorang pemimpin dikatakan kurang efektif, Bapak Ibu? Ya, karena mungkin bisa jadi lemahnya sebuah sistem. Ya, sistem dalam perusahaan di mana kepemimpinan tidak dididik sebelum promosi atau lupa dididik setelah promosi. Biasanya nih, ada biasanya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kemudian lebih melihat senioritas itu yang layak menjadi seorang pemimpin. Sehingga anak baru atau mereka yang baru masuk itu belum layak menjadi seorang pemimpin. Itu, ya. Dan atau kemudian karena dikatakan mereka sudah menjadi karyawan lawat dan kemudian dipromosikan, tidak disiapkan untuk namanya pendidikan menjadi seorang pemimpin sendiri. Jadi pokoknya asal duduk, saya yakin kamu bisa memegang perusahaan ini. Padahal ketika menjadi seorang pemimpin, training-training, kelas-kelas, belajar itu penting banget. Atau yang kedua, Bapak Ibu, ya, ada sudah dididik dulu menjadi seorang pemimpin, misalnya udah OJT istilahnya, on job training. Seorang pemimpin kan harus begitu memang. Jadi harus training sini, dan menguasai segala sesuatunya. Jadi bukan hard skill saja, tapi rupanya yang soft skill pun juga harus dikuasai, Bapak Ibu. Nah, soft skill apa? Ternyata ini lebih penting. Bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengaruhi kalau dia tidak mampu menjadi seorang influencer, ya, tidak mampu menginfluencing daripada timnya, atau tidak mampu mempersuasif, yang ada adalah memaksa, gitu ya. Kemudian tidak mampu skill untuk berkomunikasi dengan baik, atau yang berikutnya Bapak Ibu, di mana kemampuan coaching maupun konseling daripada seorang pemimpin itu rendah, atau bisa jadi tidak bisa membedakan antara coaching maupun konseling, Bapak Ibu. Yang ada adalah perintah, bisa jadi. Nah, Bapak Ibu tentu tahu bahwa di dalam satu sistem kepemimpinan itu ada 3 biasanya. Ada demokratis, ada namanya otoriter, ada namanya laissez-faire, katakanlah seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan, di dalam kepemimpinan yang paling bagus itu ada demokratis. Saya sepakat, Bapak Ibu. Saya sepakat. Tapi juga tidak sepakat. Kenapa? Contoh, apakah seorang pemimpin otoriter tidak bisa kita terapkan? Ternyata bisa. Di mana? Di kemiliteran, Bapak Ibu. Di kemiliteran, otoriter itu harus dilakukan, Bapak Ibu. Tidak bisa dilakukan demokratis atau laissez-faire. Laissez-faire itu membebaskan timnya, harus otoriter. Bayangin saja kalau misalnya seorang komandan memerintahkan anak buahnya dengan cara perintah langsung yang tidak bisa ditawar lagi.
Bisa jadi daripada pasukannya akan menawar, Pak jangan dulu, saya masih ada kesibukan ini, Pak istri saya baru melahirkan, Pak ini dan sebagainya. Itu terjadi. Ternyata otoriter juga bagus, tapi diletakkan dalam porsi yang seperti apa. Begitu pula di dalam satu sistem manajemen kita saat ini. Bukan berarti otoriter tidak perlu kita gunakan, otoriter perlu kita pergunakan. Nah, cuma kemudian sekarang prosentasenya berapa persen? Nah, sekarang Bapak Ibu yang hadir adalah dari berbagai macam institusi ya yang berbeda-beda. Jadi misalnya demokratis, Pak, saya kalau demokratis tempat saya 80% Pak demokratis, otoriternya sedikit aja Pak, laissez-faire-nya sedikit aja Pak. Nah, kenapa? Tentu punya alasan. Tapi ada mengatakan, Pak, bagi saya demokratisnya cukup 30% Pak. Tapi otoriter itu yang lebih harus saya buat lebih tinggi Pak daripada laissez-faire Pak. Misalnya begitu. Karena situasi perusahaan berbeda, situasi kondisi yang di dalam perusahaan itu berbeda. Ketika semua organisasi sudah mampu berjalan dengan baik, seperti kapal sudah berjalan dengan baik, kita masih bisa mempergunakan persentase yang paling besar adalah demokratis. Kenapa? Semuanya tinggal tanya, sudah siap, sudah siap, sudah siap, jalan. Dan masing-masing orang sudah berjalan dengan baik. Otoriter tetap kita pergunakan berapa persen dalam kondisi, misalnya mohon maaf, ada anak buah atau staf yang kemudian malas-malasan, itu kita bisa tekan. Bapak Ibu saya tidak mau tahu, karena ini urgent, harus kamu lakukan seperti ini, misalnya seperti itu. Tidak apa-apa, otoriter dilakukan. Atau laissez-faire, atau kebebasan daripada anak buah. Kenapa laissez-faire itu juga perlu dilakukan, Bapak Ibu? Itu adalah memberikan kebebasan bagi anak buah untuk melakukan yang namanya improve, Bapak Ibu. Ya, improve. Mereka harus improve gitu loh. Mereka harus kreatif gitu. Kadang-kadang mereka diberikan kesempatan. Bahkan kemudian mereka perlu diberikan kepercayaan sebagai salah satu cara bagaimana menyiapkan mereka atau mengempower mereka untuk kelanjutan generasi berikutnya atau regenerasi kepemimpinan berikutnya, Bapak Ibu. Ya, jadi pemimpin orang efektif kadangkala tidak bisa membedakan antara enggak otoriter enggak bagus, bagus otoriter, tergantung penggunanya mau berapa persen. Jadi Bapak Ibu sekarang di dalam institusi yang berbeda atau dalam perusahaan berbeda, silakan menggunakan, mau menggunakan otoriter berapa persen, laissez-faire berapa persen, atau kemudian demokratis berapa persen. Tidak harus sama prosentasenya, tergantung kebutuhannya. Baik Bapak Ibu, kita balik lagi pada yang poin kedua, lemahnya soft skill. Ternyata, kembali lagi, saat ini yang namanya soft skill itu lebih penting daripada soft skill Bapak Ibu. Kenapa? Soft skill lebih penting daripada hard skill Bapak Ibu. Kenapa hard skill? Bapak Ibu tentu ketika sudah bekerja di dalam bidang tersebut, Bapak Ibu sudah ahli dalam bidangnya. Hard skill tentu sudah paham ya tentang mengelola yang namanya nasabah, mencari nasabah, mengelola akun yang ada dan sebagainya. Bapak Ibu pasti tahu, pasti Bapak Ibu paham. Itu hard skill-nya. Paling poles sedikit, diskusi sedikit, Bapak Ibu bisa berjalan. Tapi ketika Bapak Ibu tidak menguasai yang namanya soft skill, seperti menginfluence seseorang, tidak mampu mempersuasi, tidak mampu atau berkomunikasi dengan baik, coaching dan konseling tidak berjalan dengan baik, maka hard skill yang Bapak Ibu punya ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan daripada tim. Kenapa? Soft skill. Soft skill ini dipergunakan adalah untuk dukungan Bapak Ibu dalam menjadi seorang pemimpin. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ada film yang menarik Bapak Ibu. Ya, kita saksikan bersama-sama filmnya. Nanti kita bisa saya minta Bapak Ibu raise hand ya untuk berdiskusi tentang film ini. Bu Vina, ada suaranya Bu Vina? Terdengar jelas Pak Rudi. Oke, terima kasih.
when the boy was born, like all Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, he would have been discarded. From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death on the battlefield in service to Sparta was the greatest glory he could achieve in his life. At age 7, as is customary in Sparta, the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence. Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known. The Agoge, as it's called, forces the boy to fight, starves them, forces them to steal, and if necessary, to kill. By rod and lash, the boy was punished. Taught to show no pain, no mercy. Constantly tested, tossed into the wild, left to pit his wits and will against nature's fury. It was his initiation, his time in the wild. For he would return to his people a Spartan, or not at all. The wolf begins to circle the boy. Claws of black steel, fur as dark night, eyes glowing red, jewels from the pit of hell itself. The giant wolf, sniffing, savoring the scent of the meal to come. It's not fear that grips him, only a heightened sense of things. The cold air in his lungs. Windswept pines moving against the coming night. His hands are steady. His form perfect. Answer the boy, given up for dead, returns to his people, to sacred Sparta, a king, our king, Leonidas! Ho, ho, ho! Baik, Bapak Ibu, mari kita berdiskusi. Jadi begini Bapak Ibu, andaikan ini
dalam situasi di institusi atau di perusahaan Bapak Ibu ya, ketika menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi pemimpin tadi saya sampaikan itu adalah perlu disiapkan, itu nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya, perlu disiapkan. Nah, diibaratkan dengan film ini, maka kepemimpinan atau regenerasi sebagai seorang pemimpin atau ketika Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin saat ini atau harapan Bapak Ibu, ketika nanti ada seorang pemimpin baru yang perlu disiapkan, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu raise hand, kita bisa berdiskusi, open mic. Silakan Bapak Ibu. Atau mohon dibantu kalau misalnya berkenan Ibu Vina untuk menunjuk gitu. Dari Bapak Ibu peserta gitu ya, untuk open mic gitu kan, untuk berdiskusi pada yang lain-lainnya. Paling nggak 2 orang aja Bu Vina. Silakan Bu Vina. Waduh, saya dapat tugas berat nih kalau suruh tunjuk-menunjuk nih. Iya. Baik, sebelum saya tunjuk, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang menjadi volunteer untuk berdiskusi sore hari ini, boleh raise hand, langsung berdiskusi saja, daripada nanti saya tunjuk loh. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Bapak Muhammad Kaimudin? Iya, Bu. Ya. Baik, Bu Vina. Oke. Kalau menurut saya, yang pertama itu kematangan terhadap wawasan kita. Artinya jadi ketika kita ini tergantung dari divisi atau bidang apa yang kita pimpin, sehingga kematangan wawasan itu sangat begitu penting supaya mengarahkan segala sesuatunya itu jauh lebih dapat terukur. Yang kedua, kematangan terhadap sepak terjang atau pengalaman. Karena itu dapat juga menyempurnakan organisasi tim ketika ada guncangan-guncangan yang dihadapi begitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kaimudin. Pak Kaimudin ya, Pak Kaimudin. Oke, kita bisa diskusi sebentar Pak Kaimudin ya. Oke. Kematangan sesuai dengan job itu seperti apa Pak Kaimudin? Kematangan apa, Pak Hari? Kematangan wawasan sesuai dengan job, dengan pekerjaannya seperti Ya, apa? baik Pak. Artinya kematangan wawasan itu seperti artinya kalau bicara dalam ilmu perbankan, apalagi khususnya mungkin terkait kredit. Jadi kita bagaimana caranya memahami betul dengan matang apa yang artinya dalam bidang kredit seperti produk-produk kita, terus terkait ketika sudah kredit itu disalurkan tentang handling komplainnya seperti apa, terus yang kedua penyelesaian kredit bermasalahnya itu seperti apa ketika terjadi resiko-resiko kredit macet seperti itu lebih. Oke, baik. Terus kemudian yang kedua tadi ada pengalaman. Pengalaman yang bagaimana Bapak itu Pak? Nah, pengalaman artinya kalau pengalaman Pak yang saya tangkap sini artinya tentang berkaitan tentang kredit lagi ketika terjadi yang namanya kredit macet. Nah, ketika kita memiliki kemampuan artinya untuk menangani pengalaman terkait high impact komunikasi, artinya komunikasi kita dalam penyelesaian kredit terhadap debitur, terus yang kedua pengalaman kita menangani konflik kredit, misalkan sampai kredit bermasalah itu sampai ke pengadilan, artinya pengetahuan hukum kita juga itu ada, seperti kita lebih komprehensif gitu dalam penanganan. Oke, baik, menarik Bapak. Itu hard skill-nya Bapak. Iya. Itu hard skill-nya gitu kan. Nah, berkaitan dengan film ini, yuk kita bicara soft skill. Berdasarkan film ini, soft skill apa yang perlu dimiliki nih sekarang sebagai seorang pemimpin yang Bapak sebutkan ini tadi? Matang secara wawasan dengan pekerjaan, penyelesaian kredit macet, ya. Itu seperti apa? Soft skill apa yang dibutuhkan sesuai dengan film ini kira-kira? Seorang pemimpin itu harus bagaimana? Soft skill-nya. Itu hard skill-nya, Pak. Hard skill pasti orang seseorang sudah paham. Bapak atau kita bekerja sudah 10 tahun, katakanlah di situ. Pasti sudah paham tentang marketingnya, penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya. Tapi kembali lagi, ada soft skill yang ini nggak semua orang punya, gitu. Yang tidak semua orang siap untuk soft skill ini, gitu. Sebagai seorang pemimpin, kira-kira, Pak. Seperti itu. Soft skill apa yang dibutuhkan, Pak?
Dari film ini, berkata dari film ini tadi, kira-kira. Dalam film ini Pak saya kurang kurang tangkap Pak. Kurang tangkap ya? Oke, oke, Iya, oke, oke, oke. Baik, 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 baik. mohon Baik maaf ya. hari ini. Siap, siap. Oke, berikutnya Bapak yang lain mungkin bisa ditambahkan tentang soft skill yang harus dipunyai ini. Gitu. Hard skill-nya tadi kan mereka itu berantem gitu kan. Hard skill-nya berantem, membela diri dan sebagainya. Tapi soft skill, berantem aja. Tapi soft skill perlu gitu Bapak Ibu untuk menjadi seorang pemenang. Silakan Bapak Ibu yang mau berdiskusi. Atau Pak Nik Nagata. Silakan Pak. Em, tahu kapan posisi harus maju dan kapan harus mundur, Pak. Oke. Berarti strategi Pak ya. Strategi, Pak. Seorang pemimpin itu harus mempunyai strategi ya. Strategi. Oke. Terus apa lagi Pak? Mempunyai visi, Pak. Visi. Oke. Baik. Terus apa lagi Bapak? Mungkin itu sih, Pak, yang ditangkap dari video ini, Pak. Video ini ya. Baik. Strategi itu bagian daripada, terima kasih Pak Nik. Ya. Pak Kaimudi juga terima kasih. Strategi itu bagian juga daripada kecerdasan. Jadi orang tidak akan hanya bisa bekerja saja, tapi kemudian strategi itu penting. Nah, strategi itu di dalamnya banyak banget. Di antaranya, ternyata butuh seorang dalam penyelesaian kritis masalah. Ketika kita memimpin, perlu yang namanya ketenangan. Betul ya? Betul yang namanya ketenangan. Kecerdasan emosional itu penting banget Bapak Ibu. Sebagai seorang pemimpin. Memahami orang lain, memahami diri sendiri, memahami situasi yang ada, itu sangat penting. Bayangkan ketika kita sebagai seorang pemimpin yang tidak bisa memahami orang lain atau tidak memahami situasi, Bapak Ibu. Maka bisa jadi ketika ngomong ya asal ngomong aja, ya itu bisa melukai perasaan daripada tim tanpa disadari, Bapak Ibu. Visi jelas, seorang pemimpin harus punya visi. Ini yang kadang-kadang tidak dipelajari, bukan bagian daripada hard skill, Bapak Ibu. Visi ini daripada kemampuan diri sebetulnya. Ketika melihat satu kondisi, ini perusahaan saya seperti ini, visinya mau dibawa kemana? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu tidak semua orang mempunyai hal itu, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi tadi saya sampaikan, biasanya seorang pemimpin itu sudah siap secara hard skill-nya karena pengalaman kerja yang sudah 10 tahun, berapa puluh tahun, tapi tidak disiapkan untuk hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan masalah komunikasi skill-nya tadi, coaching dan konselnya tadi, masalah mental. Pemimpin juga masalah mental, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghadapi kredit macet atau kredit nasabah yang bermasalah, kalau tidak punya mental yang kuat, tidak punya strategi, mental yang kuat, strategi nggak bisa. Jadi punya mental yang kuat, punya strategi yang bagus, punya visi yang bagus, mampu berkomunikasi dengan bagus, ini selaras akan mampu berjalan semuanya dengan baik. Jadi kalau lihat, jadi seorang pemimpin memang perlu disiapkan, Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin diantaranya adalah harus mampu mengempower, memberdayakan tim-tim yang ada. Bapak Ibu harus melakukan yang namanya helikopter view atau melihat segala sesuatu dari sudut dari pandangan yang ke atas, Bapak Ibu. Ya, melihat manusia tim itu dari benar-benar secara objektif, bukan subjektif. Subjektif itu misalnya begini, dia udah lama kerja, dia anaknya siapa, adiknya siapa, dan kemudian dekat. Kalau pandangan kita kepada tim itu sifatnya subjektif, mohon maaf, tidak menutup kemungkinan yang ada di dalam perusahaan kita itu banyak mereka yang pengadu domba, atau saya katakan mohon maaf ya Bapak Ibu ya, banyak penjilat, atau Bapak Ibu melakukan sebagai anak mas. Ini kan di dalam tim juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kita lakukan itu adalah dengan objektif, si A pinter di sini, si B pinter di sini, kita mengempower, kita memberdayakan mereka. Atau kemudian bisa si A, si B, si C ini kita berikan tugas yang bergantian. Ini cara mengkader, cara menyiapkan Bapak Ibu. Sehingga kita tidak akan melihat lagi orang yang kerjanya 10 tahun, orang yang kerjanya 3 tahun. Mereka yang 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun bekerja, itu pun juga layak menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Pemimpin memang perlu dipersiapkan. Nah sekarang pertanyaan bagi diri kita, apakah kita siap? Kalau siap pasti siap, karena jabatan Bapak Ibu. Tapi apakah kita sudah persiapkan untuk menjadi seorang pemimpin? Nah, ketika sudah persiapkan, termasuk kita sendiri, kita sudah mempersiapkan diri nggak? Bukan hanya saya siap menjadi seorang pimpinan perusahaan, tapi sudah mempersiapkan diri nggak saya dengan berbagai hal yang kemudian dibutuhkan dari seorang pemimpin itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Ya, oke. Maaf. Nah,
Sekarang kita masuk, yaitu memenangkan dukungan dan komitmen atasan. Kembali lagi, seorang pemimpin tidak akan bisa berjalan dengan baik. Apesnya itu begini, ketika kita menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu. Ketika di institusi atau perusahaan yang kita pimpin itu adalah masuk target, mencapai target, Bapak Ibu ya. Ternyata yang mencapai target itu kita tidak boleh mengakui, tapi kita harus mengakui adalah tim saya, Bapak Ibu. Tapi ketika perusahaan tersebut menjadi tidak baik, kita tidak boleh menyalahkan tim. Yang kita salahkan adalah diri kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan itu kemudian tidak bisa berjalan dengan baik? Bisa jadi kita tidak atau kurang mendapatkan dukungan daripada tim kita. Atau kita sebagai seorang atasan yang tidak berkomitmen. Mohon maaf, kadangkala seorang pemimpin itu hanya bisa menjanjikan janji-janji, tapi tidak bisa komitmen. Komitmen termasuk komitmen menjadi seorang pemimpin. Salah satu seorang pemimpin itu kan salah satunya adalah mempunyai integritas, mempunyai loyalitas, atau mempunyai kedisiplinan tinggi. Komitmen kita menjadi seorang satu atasan, kalau kita menyampaikan bahwa kita harus disiplin dan sebagainya, pertanyaannya, apakah kita sudah disiplin? Apakah kita masuk kantor itu adalah tepat waktu, atau kita masuk kantor itu sebelum waktunya kita sudah berada di kantor? Ini kan contoh, Bapak Ibu. Ini komitmen nih, komitmen. Kalau kita tidak bisa berkomitmen atas jabatan kita, Bapak Ibu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan dukungan daripada bawahan kita. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai seorang pemimpin adalah role model. Role model. Atau bisa jadi, katakanlah, kalau kita pulangnya juga tenggo, maka tim kita pun juga akan tenggo. Bukan berarti melarang tim untuk tenggo. Selama pekerjaan sudah selesai, mereka boleh pulang. Tapi kita berikan contoh, selama pekerjaan belum selesai, tuntaskan. Bukan kemudian mengerjakan pekerjaan itu karena lembur karena ada imbalannya atau ada upahnya. Bukan karena itu. Saya lembur karena memang ada tugas yang belum selesai. Jadi memang diupayakan bagaimana kita berkomitmen menjadi seorang atasan bahwa kalau memang pekerjaan belum selesai, harus selesaikan terlebih dahulu. Yang diajarkan adalah bagaimana time management itu semuanya harus dengan baik. Itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan dukungan, agar kita bisa berkomitmen Bapak Ibu. Ternyata proses ini adalah proses yang mempengaruhi Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan di awal bahwa pemimpin soft skill yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin adalah apa? Influence, ya, mempengaruhi, mempersuasi, berarti mengajak Bapak Ibu. Ya, terus apa lagi? Komunikasi skillnya bagus apa tidak? Terus apa lagi? Coaching dan counseling itu mampu nggak kita melakukan itu? Jangan-jangan, mohon maaf, kebanyakan dari beberapa, kalau saya di kelas-kelas saya tanya pada para pemimpin kalau kelas leadership itu, mereka rupanya tidak bisa membedakan antara coaching dan konseling, Bapak Ibu. Dan ternyata setelah dilakukan itu bukan coaching konseling, Bapak Ibu. Sehingga itu dikatakan nggak efektif atau kurang efektif. Sehingga apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Karena tidak ketemu permasalahannya di mana. Ya. Jadi secara umum leadership ini berkaitan dengan penggunaan teknik mempengaruhi yang tidak memaksa, Bapak Ibu. Artinya bahwa masing-masing orang ini bisa bekerja tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah dari diri kita. Ketika kita memerintahkan mereka bekerja, mereka tahu itu bukan paksaan, tapi merupakan bagian daripada tanggung jawab mereka. Ini, ya. Sehingga kemudian mereka melakukan pekerjaan tersebut itu dengan perasaan positif. Apa perasaan positif? Ini yang diuntungkan bukan perusahaan, tapi menguntungkan semuanya. Ini yang harus dibangun oleh Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara mempengaruhi seseorang? Bapak Ibu pernah kalau kita mempengaruhi seseorang dan orang tersebut tidak terpengaruh sama sekali, itu jadi pertanyaan. Bukan orangnya tidak bisa dipengaruhi, bisa jadi saya yang tidak layak atau tidak mampu mempengaruhi orang tersebut karena berbagai macam hal. Bisa jadi kita memang tidak mempunyai kelayakan untuk mempengaruhi itu tadi, Bapak Ibu. Ya, ketika kita bisa mempengaruhi orang lain, berarti kita mempunyai kelayakan, berarti kita mempunyai sesuatu. Kalau kalau boleh saya bilang di sini adalah punya nggak sesuatu yang sifatnya adalah wow yang ada di dalam diri kita. Punya nggak sesuatu yang wow, sesuatu yang berbeda antara orang satu dengan yang lain yang ada dalam diri kita. Ketika ada sesuatu yang wow, yang berbeda dengan orang lain, saat itu kita bisa mempengaruhi orang lain. Kalau Bapak Ibu sama dengan yang lainnya, Bapak Ibu tidak menjadi wow dan tidak bisa mempengaruhi orang lain. Apa wow-nya Bapak Ibu? Wow-nya di sini tentu harus sesuatu yang sifatnya positif.
Misalnya, Bapak Ibu adalah dalam memimpin itu bisa menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu cukup wise, misalnya, atau Bapak Ibu cukup care dengan timnya yang ada. Ini wow. Atau Bapak Ibu menjadi seorang problem solver, atau Bapak Ibu atau Bapak Ibu wow-nya itu menjadi seorang problem, katakanlah bukan wow itu berarti negatif. Tapi Bapak Ibu menjadi seorang problem solving. Ketika ada satu masalah, Bapak Ibu mampu menyelesaikan semua dengan baik. Ini cari wow-nya dari Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu ini mampu akan mempengaruhi orang lain karena ada wow-nya itu tadi, ya. Dan dengan kata lain di sini adalah bagaimana mereka menghormati, menyukai dan menghargai Bapak Ibu, menghargai kita bukan karena kita mempunyai jabatan secara formal, Bapak Ibu, tapi mereka menghargai kita karena kita sebagai manusia. Yang manusia tadi ada berapa syarat? Ada sesuatu wow yang positif yang ada di dalam diri kita. Kalau kemudian cilakanya apa? Kalau saat ini ada seorang pemimpin yang dihormati karena jabatannya, percaya kepada saya Bapak Ibu, itu adalah sifatnya sementara. Ketika orang itu sudah berhenti atau Bapak Ibu sudah pensiun dari pekerjaan Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu sudah tidak dihormati lagi. Kenapa? Ya penghormatan Bapak Ibu dihormati karena memang jabatan. Saat ini jabatannya sama-sama jabatan atau Bapak Ibu tidak punya jabatan. Gitu. Tapi karena ada sesuatu yang wow yang sifatnya positif tadi, maka Bapak Ibu akan tetap dihormati walaupun Bapak Ibu sudah keluar atau sudah pensiun dari perusahaan itu, ya. Atau yang bersangkutan sudah keluar, tapi karena ada wow, Bapak Ibu akan dihormati. Dihormati kenapa? Karena Bapak Ibu mampu mempengaruhi. Karena Bapak Ibu bisa menjadi contoh atau role model yang bisa melindungi dan bisa berkomitmen ketika Bapak Ibu menjadi seorang atasan, ya. Nah, makanya pertanyaan, apakah seseorang menduduki sebuah jabatan sebagai seorang pemimpin dapat dipastikan menjadi seorang pemimpin? Belum tentu, Bapak Ibu. Bukan tidak, tapi dikatakan belum tentu. Belum tentu karena apa? Ada hal-hal itu tadi. Bapak Ibu tidak bisa berkomitmen. Bapak Ibu tidak bisa menjadi seorang contoh yang baik bagi tim Bapak Ibu. Kalau Pak, saat ini buktinya saya tidak bisa menjadi contoh yang baik, tapi semua pekerjaan beres. Iya, mereka terpaksa bekerjanya, Bapak Ibu. Mereka terpaksa karena takut, ya takut. Kembali lagi di dalam dunia pekerjaan, kalau dalam istilah psikologi itu ada namanya work-life balance, Bapak Ibu. Bagaimana antara pekerjaan, antara kehidupan itu harus seimbang. Maksudnya adalah orang ini bekerja enjoy karena didukung sama keluarga. Di keluarganya juga baik-baik saja karena didukung oleh pekerjaannya, Bapak Ibu. Itu namanya work-life balance. Jangan sampai orang itu di kantor punya masalah, itu akan punya masalah juga di rumah. Atau masalah di rumah belum selesai, dibawa dalam pekerjaannya. Ini kan jadi masalah. Ini tidak work-life balance, Bapak Ibu. Jadi work-life balance itu adalah dia terutama di pekerjaan itu baik-baik saja, di rumah juga akan baik-baik saja. Nah, bagaimana Pak kalau kemudian dengan seorang karyawan atau pegawai saya yang kemudian di rumah punya masalah dan kemudian dibawa ke kantor? Ini yang perlu diajari, bahwa ketika kamu bekerja, tanggung jawabnya adalah pekerjaan. Makanya harus segera selesaikan hal-hal yang ada di rumah tersebut. Jadi diajarkan untuk berfokus. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, harusnya juga demikian, gitu ya. Jadi keluarga itu bisa mendukung karir daripada seorang pegawai atau karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut, dan di dalam perusahaan tersebut karyawan ini juga bisa mendukung apa yang ada di dalam rumah. Oke. Terus apalagi? Nah, kembali lagi, seorang pemimpin, seorang leader itu adalah mempunyai kemampuan di sini, mempengaruhi, sehingga orang-orang mau mengikuti kita dengan perasaan yang positif, bukan dengan perasaan terpaksa, atau bukan karena takut, bukan karena Bapak Ibu punya jabatan. Karena udah tahu mereka Bapak Ibu punya jabatan, tapi ketika Bapak mampu menjadi seorang role model, Bapak Ibu menjadi role model, maka Bapak Ibu bisa mempengaruhi dengan baik, dan kemudian orang ini bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Jadi, seseorang menyatakan dirinya pemimpin atau memimpin, tapi tidak seorang pun mengikutinya, ya kita hanya jalan-jalan. Ya jalan-jalan sendiri, nggak ada yang ikuti, Bapak Ibu. Ya, Pak terpaksa, kembali lagi, jangan dibuat bagaimana tim kita itu mengerjakan sesuatu itu dengan terpaksa. Oke, maaf, lewatin ya. Nah, yang terjadi adalah banyak seperti ini. Tidak semua leaders itu adalah seorang manajer. Ya, tidak semua manajer adalah leaders. Kembali lagi, leaders itu adalah sifat, gitu Bapak Ibu ya. Manajer itu adalah pekerjaan, job. Ya, hanya sedikit yang berfungsi keduanya, yaitu sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader. Jadi leader itu bukan hanya mempengaruhi saja, tapi bagaimana mampu memanage, gitu ya, mampu membuat perencanaan,
membuat yang namanya planning tadi, bagaimana mengevaluasi, itu adalah tugas daripada seorang manajer, Bapak Ibu. Memanage bagaimana si A mengerjakan apa, jam berapa harus selesai, targetnya seperti apa, itu adalah manajer. Pemimpin adalah mempengaruhi mereka agar apa yang sudah kita rencanakan ini tadi itu bisa dilakukan mereka dan mereka mau melakukan itu semua dengan baik. Ya, jadi Bapak Ibu harus juga jadi manajer itu sebetulnya adalah bukan hanya pekerjaan, tapi manajerial itu sebetulnya ada sifat atau cara kita melakukan atau memanajerial sebuah perusahaan kita. Kalau hanya memimpin saja, maka bisa jadi hanya ada perintah, Bapak Ibu. Hanya ada kemudian Bapak Ibu dimintain petunjuk saja. Tapi kalau Bapak Ibu juga merangkap menjadi seorang manajer, berarti Bapak Ibu juga harus mampu membuat perencanaan, membuat satu evaluasi, Bapak Ibu juga harus mampu mengontrol dengan baik, dan kemudian bagaimana program-program yang sudah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu sudah programkan ini bisa diaplikasikan, dan kemudian mereka mampu mengaplikasikan, dan mereka mampu menjalankan itu semua dengan baik. Jadi Bapak Ibu, tidak semua manajer adalah leader, karena leader sifat, dan tidak semua leader adalah manajer. Bapak Ibu dan kita harus dua-duanya itu. Ya, jadi cara berpikir bukan hanya memerintah, bukan hanya mempersuasi, tapi juga membuat perencanaan-perencanaan tadi. Berikutnya, nah ini beda antara seorang pemimpin dengan seorang bos ya. Kalau bos itu mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan. Tapi boleh nggak Pak kita mengambil keputusan sendiri? Boleh dalam situasi mendadak Bapak Ibu. Tapi ketika ada tim, kita paling tidak berdiskusi dengan tim kita, Bapak Ibu. Jadi biar tidak dianggap bahwa kita hanya mengambil keputusan sendiri. Kadang-kala memang dari keputusan-keputusan tersebut memang kadang-kala tidak membuat seseorang itu menjadi nyaman. Tapi kembali harus ada pertimbangan. Kadang-kala kita butuh pertimbangan dengan orang-orang yang lain. Ya. Nah, pengambilan keputusan biasanya hanya pada diri sendiri. Bukan berpikir tentang kebutuhan daripada tim. Bos itu biasanya pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah personal Bapak Ibu ya. Yang owner biasanya itu bos, biasanya begitu ya. Atau menganggap yang memiliki wewenang penuh dan tanggung jawab mutlak. Jadi artinya bisa jadi otoriter, tidak siap menjadi pendengar yang baik. Yang ada adalah hanya salah, yang ada adalah keliru, gitu ya. Tidak ada yang namanya benar, yang benar adalah bos. Gitu. Jadi tidak memiliki dia merasa memiliki wewenang penuh, bisa merintahkan orang, bisa kapanpun, bisa melakukan apapun. Atau di sini disebut benevolent atau autokratis. Bapak Ibu sebenarnya dari tes, kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan offline, saya biasa menyajikan tes apa namanya tipe Bapak Ibu menjadi seorang leader itu leader yang mana. Tapi kalau Bapak Ibu masuk di benevolent autokratis ini, berarti Bapak Ibu bukan menjadi seorang pemimpin lagi, tapi seperti seorang bos, gitu ya. Nah, ada 3 macam tipe benevolent autokratik ya tadi saya sampaikan, adalah yang ada hanya perintah di situ, ada perintah dan petunjuk, petunjuk Pak. Kenapa? Karena bawahan takut salah, bawahan takut keliru. Begitu ada kesalahan, tidak ada ampun, kritikannya luar biasa, labelnya luar biasa. Ketika si bawahan atau staf kita itu mempunyai prestasi atau achieve, katakanlah bukan mereka yang chief adalah saya, itu adalah bos atau benevolent autokratik ya. Terus kemudian pemimpin menggunakan pujian untuk menuntut loyalitas. Nah, seorang pemimpin di sini itu harus bagaimana motivasi ya. Jadi loyalitas, integritas, motivasi kerja salah satunya bukan hanya dari pujian Bapak Ibu. Tapi ada hal yang lain, nanti akan kita bahas sendiri. Nah, ternyata pemimpinnya menggunakan pujian. Nah, pujian ini istilahnya apa namanya bahasa seperti love bombing gitu. Mengebom mereka dengan pujian-pujian agar apa? Mereka tidak pergi, mereka biar nyaman ada di situ. Jadi mereka nyaman di situ karena pujian, bukan karena tanggung jawab, bukan karena situasi kantor atau situasi manajemen yang baik, tapi karena tadi ada pujian-pujian. Nah, mohon maaf, keadaan pujian-pujian ini membuat seseorang ketika pujian tidak didapatkan, maka akan akan turun yang namanya motivasi daripada tim kita. Berikutnya adalah pemimpin yang menyebabkan bahwa karyawan merasa benar-benar turut berpartisipasi dalam putusan, sekalipun mereka melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin, ya merasa
benar-benar turut berpartisipasi karena nggak ada pengakuan, tidak ada validasi, tidak ada apresiasi daripada yang namanya pimpinan di sini. Pokoknya iya itu perusahaan besar kan saya juga terlibat, ya. Loh kan saya bekerja di situ, itu merasa Bapak Ibu berpartisipasi, bukan dia benar-benar berpartisipasi di situ. Nah, ini bos ya atau benevolent autokratik. Nah, kalau kita menjadi seorang pemimpin yang baik, tentu segala keputusan akan melibatkan banyak orang. Ya, memang kadang-kadang boleh memutuskan sendiri dalam situasi yang genting atau deadlock, Bapak Ibu. Ya, dan bagaimana karyawan ini berloyalitas muncul atau mereka menjadi achieve itu karena mereka benar-benar punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab menjadi seorang pegawai atau menjadi seorang tim. Oke, ini ada 8 kesalahan dari seorang pemimpin Bapak Ibu. Ini cenderung seorang pemimpin itu adalah egois. Egois itu tadi seperti benevolent autokratik, yaitu mau menang sendiri, merasa paling pinter, merasa pengalamannya paling banyak, merasa paling hebat. Karena promote ketika menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah, nggak gampang. Ketika seseorang sudah berada di dalam posisi itu, mereka akan merasa menjadi seorang pemimpin, ya. Saya pemimpin yang ada di sini. Nah, ketika saya menjadi pemimpin di sini, segala sesuatu harus mendengarkan saya. Segala sesuatu kendala adalah di saya. Itu adalah egois. Jarang atau cenderung mendengar masukan dari bawahan. Cenderung jarang untuk meminta bawahan juga terlibat dalam pengambil keputusan. Ya. Terus kemudian menganggap dirinya paling hebat. Tadi saya sampaikan, meremehkan orang lain, ya. Karena biasanya tanpa disadari, kamu kan cuma level apa, misalnya seperti itu, meremehkan orang lain. Ini 8 kesalahan seorang pemimpin. Bahkan ada ide-ide yang disampaikan oleh seorang staf, kadang-kadang nggak dianggap, nggak ditangkap dengan baik. Kenapa? Meremehkan. Kamu cuma bawahan. Kamu bukan siapa-siapa. Ini kesalahan daripada seorang pemimpin. Padahal ketika kita atau ketika seorang bawahan itu memberikan masukan atau turut serta, maka yang terjadi adalah situ sebetulnya muncul loyalitas, muncul yang namanya integritas, ya. Integritas dari mereka. Karena mereka apa? Mereka merasa juga terlibat. Saya ada di situ. Saya ada di situ. Saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Ini yang menyebabkan seseorang punya loyalitas dan punya integritas yang tinggi, ya. Terus memiliki pola pikir yang negatif terhadap orang lain. Jadi ketika ada orang yang lebih pintar masalahnya, atau pengetahuannya lebih banyak, atau kemudian pengalamannya lebih banyak, atau kemudian mungkin yang bersangkutan ini adalah lulusan yang terbaik dari perguruan tinggi terbaik gitu. Nah, biasanya pemimpin-pemimpin ini mempunyai pemikiran-pemikiran negatif. Jangan-jangan gitu ya, suatu saat dia akan menggantikan posisi. Bahaya nih anak, kalau tak berikan kesempatan. Kenapa? Kadang-kala kita menutupi kelemahan diri kita. Ya, menutupi kelemahan diri kita dengan kemudian ya tidak bisa menerima masukan daripada orang lain. Ujung-ujungnya itu tadi pikiran-pikiran negatif yang muncul. Jangan-jangan orang ini akan lapor, jangan-jangan orang ini akan berbicara pada orang lain, jangan-jangan orang ini juga akan mengambil jabatan saya. Ini adalah pola pikir yang negatif dari para seorang pemimpin. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada orang yang pinter katakanlah harusnya dirangkul. Ketika ada orang pinter yang lebih baik dari kita, nah, itu adalah kehebatan kita. Bagaimana memberdayakan mereka. Memberdayakan di sini bukan memperdaya, Bapak Ibu. Jadi memberdayakan adalah mengempower. Tujuannya adalah mengembangkan yang bersangkutan. Tapi kalau memperdaya itu sama dengan memanfaatkan. Mumpung dia mau, mumpung dia pinter, mumpung dia bisa, maka tugas kita kasihkan dia. Itu ya. Beda antara empower dengan memberdayakan dengan memperdaya, Bapak Ibu. Ya, kurang memiliki jiwa yang besar. Misalnya ada seseorang yang kemudian prestasi pekerjaannya lebih bagus atau kemudian dia achieve-nya lebih bagus dan sebagainya, tidak pernah mengakui, dia hanya mengatakan dia begini kan karena saya. Coba kalau nggak ada saya, coba kalau nggak saya bimbing, itu tidak memiliki jiwa yang besar. Orang jiwa yang besar mengatakan, ya akui bahwa dia memang hebat. Tidak perlu kita diakui. Orang tersebut pasti akan mengakui bahwa kita juga terlibat sebetulnya menjadi seorang pemimpin. Dia tidak akan menjadi seperti itu ketika tidak ada kita. Mereka sudah sadar sebetulnya. Tapi apresiasi dari kita harus mengatakan, hebat kamu, luar biasa kamu. Jadi kadang
seorang pemimpin tidak memiliki jiwa yang besar. Atau ketika ada seseorang yang kemudian dipromosikan, katakanlah misalnya cabangnya banyak, Bapak Ibu juga menjadi kepala cabang misalnya, dulu anak buah Bapak Ibu, gitu ya, stafnya Bapak Ibu belajar pada Bapak Ibu nggak bisa nerima, coba dia dulu, kalau nggak ada saya, kalau saya tidak mengajari, tidak mungkin dia menjadi seorang pemimpin cabang atau menjadi seorang manajer ataupun apa. Ini adalah ciri daripada kesalahan daripada seorang pemimpin ya. Terus tidak apresiasi, tidak validasi tadi saya sampaikan. Nah, melihat seseorang itu selalu dari kekurangannya, bukan melihat kelebihannya. Bapak Ibu, ini memang secara mental itu penyakitnya manusia adalah itu. Penyakit manusia adalah jarang melihat kelebihan orang lain. Yang sering dilihat adalah kelemahan daripada orang lain. Nah, ini penting kita melihat kelebihan atau kekuatan orang lain. Dengan mindset bahwa Bapak Ibu adalah mengembangkan orang ini, tim Bapak Ibu. Ingat, pemimpin yang hebat salah satunya adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru dan lebih hebat daripada dirinya, Bapak Ibu. Itu pemimpin hebat, ya. Terus kemudian negatif ya tadi terhadap orang lain, terus kemudian gila hormat, senang dipuji misalnya. Tanpa kita sadari itu. Kalau seorang pemimpin yang levelnya level bawah, katakanlah, yang baru jadi, katakanlah, itu biasa gila hormat. Saya kan pemimpin di sini, saya ditunjuk di sini, saya butuh diapresiasi. Mohon maaf, kadangkala budaya ini masih ada ya Bapak Ibu, budaya ini masih ada. Jadi budaya selamat pagi sampai bongkok dan sebagainya. Bapak Ibu kalau saat ini Bapak Ibu mempunyai staf yang Gen Z, hal itu mungkin tidak akan dilakukan lagi Bapak Ibu. Kenapa? Mereka menganggap bahwa unggah-ungguh itu tidak menjadi penting, tapi sopan santun penting. Tapi mereka menganggap bukan bagian menjadi pekerjaan saya. Kalau menghormati, bagi Pak, cukup begitu aja, tidak perlu membongkok dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu harus paham nih, tapi ada seorang pemimpin yang butuh, ya kalau nyapa saya harus dengan bongkok, kayak dengan apa dan sebagainya. Nah, sedangkan anak-anak Gen Z itu anti dengan hal-hal semacam itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa memahami. Ya. Berikutnya, nah, bagaimana kemudian menjadi seorang pemimpin? Belajarlah menjadi prinsip human, Bapak Ibu ya. Sini prinsip human. Menjadi pribadi yang ramah, Bapak Ibu. Ya, tidak sombong, tidak arogan, tidak memegang bahwa bahwa jabatan itu kembali lagi amanah, ada batas waktunya, Bapak Ibu. Ya, menjadi pribadi yang ramah. Kalau perlu, kita yang menyapa terlebih dahulu staf kita, bukan mereka menyapa kita. Andaikan, mohon maaf Bapak Ibu, kita yang datang belakangan. Paling tidak kita menyapa selamat pagi, sapa siapa, itu Bapak Ibu. Itu adalah pribadi yang ramah. Tersenyum, ya Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian belajar memperhatikan, menghargai, menolong orang lain. Berikanlah pertolongan itu dengan tulus. Apapun itu Bapak Ibu. Ya, apapun itu bentuk perhatian. Menolong di sini adalah ketika seseorang itu kemudian tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, kita membantu mereka di situ ya. Karena memang tugas daripada seorang pemimpin adalah salah satu adalah mentoring gitu. Menghargai pendapat mereka, itu juga penting Bapak Ibu. Menghargai kepribadian mereka, Bapak Ibu. Itu juga penting Bapak Ibu ya. Terus yang ini tidak mudah nomor 3, yaitu belajar mendengar yang baik. Kecenderungan kita adalah bukan menjadi pendengar yang baik, kecenderungan kita adalah menjadi pembicara yang baik. Makanya ketika ada sebuah kesalahan, yang ada adalah ngomong, terus ngomong. Tapi kita tidak siap menjadi pendengar. Pun ketika mereka menyampaikan ada satu pendapat atau alasan katakanlah, yang ada muncul dalam pikiran seorang pemimpin biasanya adalah negative thinking. Ini alasan doang, gitu. Ini alasan doang. Itu alasan dia karena dia nggak chief dan sebagainya. Padahal ketika tidak chief, Bapak Ibu harus bertanya kenapa, permasalahannya di mana. Ini pendengar yang baik, Bapak Ibu. Ya. Terus membangun semangat dan motivasi orang lain, ini kita akan bahas berikutnya. Terus kebiasaan debat gusir, Bapak Ibu, dengan staff itu nggak penting, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika ada satu debat tidak selesai, Bapak Ibu harus membuat satu keputusan karena deadlock, Bapak Ibu harus memutuskan. Apalagi debat gusir sesuatu yang tidak penting di sini ya, katakanlah. Apalagi sebentar lagi masalah politik ini, itu nggak perlu sebetulnya masuk di dalam satu ranah perusahaan. Udah, pandangan mereka tentang politik silakan aja hormati masing-masing. Ya. Terus kemudian hindari kebiasaan membenarkan diri, ya. Kalau salah jangan malu untuk kita mengakuinya dan meminta maaf. Ini kadangkala membenarkan diri, lu aku itu sudah melakukan ini, saya sudah jalankan ini, kamu aja. Itu adalah membenarkan diri sendiri. Ya, jangan sampai seorang pemimpin mempunyai apa namanya ya,
yang kemudian suatu kebiasaan yang namanya manipulatif, Bapak Ibu, ya. Manipulatif, menyalahkan orang lain, ya, atau apa istilahnya itu, mohon maaf saya lupa ya, ada satu istilah yang kemudian menyalahkan orang lain dan dia tidak mengakui kesalahannya. Seorang pemimpin yang baik adalah ketika memang tidak achieve, akui bahwa ini kesalahan ada pada diri Anda, bukan ada pada tim Anda. Kalau ada tim Anda yang tidak achieve atau ada tim Anda yang bermasalah, maka yang Anda lihat adalah diri Anda, Bapak Ibu. Dan akui bahwa Anda yang salah dan meminta maaf. Misalnya terjadi sesuatu, sampaikan, saya salah dalam hal ini, kurang pengawasan ataupun apa dan sebagainya. Akui di situ, ya. Berikutnya, hindari untuk menyalahkan, mengkritik orang lain. Ya, buatlah sebuah kesalahan itu mudah diperbaiki. Nah, mengkritik itu tidak nyaman, Bapak Ibu. Tapi sebetulnya kritik itu penting, perlu. Cuma sekarang ada caranya. Ini kebiasaan ini kebiasaan ya. Kalau mengatakan mengkritik itu positif, ya. Tapi kalau kebiasaan ini, nah ini yang tidak baik, gitu Bapak Ibu. Pada saat kapan kita mengkritik, misalnya, ya pada saat kapan kita mengkritik? Bisa jadi ketika ada suatu proses tidak bisa berjalan dengan baik. Tujuan kritik itu adalah untuk memberikan masukan. Ketika memberikan masukan, berarti tanpa menjatuhkan, Bapak Ibu. Tapi kalau menyalahkan, itu akan menjatuhkan dan masuk ke dalam ranah-ranah personal, Bapak Ibu. Kalau kita kritik, maka yang kita kritik itu bukan dirinya, tapi bisa jadi cara kerjanya yang perlu kita kritik, bukan orangnya. Misalnya, ya memang kamu orangnya malas, saya lihat kamu hanya duduk aja, jalanmu kalem, jalanmu tenang, jalanmu pelan-pelan. Ini yang membuat kamu tidak bisa gercep, bisa begitu. Itu masuk ranah personal, Bapak Ibu. Ini nggak boleh sebagai seorang pemimpin. Yang harus kita bahas hanyalah ada satu, yaitu tadi, fokus mana? Kalau masalah achievement, bahas saja tentang achievement. Gitu. Ya bisa jadi kamu tidak bisa gercep dalam hal mengerjakan ini. Bukan personalnya, tapi proses mengerjakan itu. Itu yang bisa kita lakukan. Dan kemudian kita harus tanya balik. Kira-kira, Bapak Ibu, kalau kita mengkritik orang, berarti Bapak Ibu harus bisa memberikan solusinya. Kalau mengkritik orang. Tapi ingat, solusi yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu berikan, itu belum tentu cocok sesuai dengan orang tersebut, Bapak Ibu. Makanya penting mengkritik, terus kemudian berikan coaching counseling. Itu materi berikutnya, Bapak Ibu ya. Boleh Oke, mengkritik, tapi Pak yang Hari, memberikan masukan. Siap? boleh saya cut sebentar ya? Di Boleh. kolom chat Pak Bandi ada sempat menuliskan mau tanya katanya, Pak. Oh, boleh. Silakan Pak Bandi. Oke, Menarik ini Pak Bandi. silakan Pak Bandi, boleh di open mic saja, langsung saja berkomunikasi. Oke, selamat sore Pak Ari. Iya, selamat sore Pak Ya, Bandi. mohon izin Pak Ari, ini ada dua pertanyaan Pak Ari. Yang Iya. pertama terkait tadi Pak, sebagai pemimpin itu kan harus bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau perlu kita sampai minta maaf ya Pak ya. Pengakuan salah misalnya seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya gini Pak, ada case kalau kita itu dalam tataran organisasi kan ada namanya istilahnya itu kewenangan-kewenangan yang kita sudah delegasikan ke bawah bagian bentuk untuk kaderisasi Bapak. Tapi kalau di dalam tataran kewenangan itu ada ya katakanlah level leader tapi masih di menengah, terjadi kesalahan atau bahkan pelanggaran, apakah kita yang selaku top pimpinan, top manajemen juga bertanggung jawab penuh Pak, seperti itu Pak. Oke. Sebenarnya sudah kita berikan arahan, terus rule-nya, tapi si A ininya ya itu yang melanggar gitu Pak. Satu itu. Terus yang kedua terkait dengan pertimbangan tadi Pak, memilih calon pemimpin atau kaderisasi itu antara yang punya skill atau kompetensi di leadernya atau orang yang berprestasi. Ini memang kadang agak dilema Pak. Karena ada satu sisi orang yang berprestasi tapi tidak punya jiwa leader. Oke. Kalau itu tidak diberikan apresiasi, bisa jadi juga ya kalau kekhawatiran sekarang itu orang bisa Demotivasi. lari ya istilahnya seperti itu Pak. Demotivasi. Ya betul. Mohon arahnya Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bandi. Ini pertanyaan menarik ya untuk Bapak Ibu semuanya ya. Iya Bapak Ibu. Jadi gini, biasanya nih dalam sebuah perusahaan-perusahaan besar, ya institusi pemerintah pun juga begitu. Ketika ada anak buah yang salah dan sebagainya, itu biasanya pimpinan harus copot Bapak Ibu.
pimpinan dicopot karena dia bertanggung jawab penuhnya gitu. Kenapa anak buahnya tidak bisa berjalan atau tidak bisa mengerjakan itu dengan baik gitu ya? Walaupun sudah diperintah dengan baik. Bisa jadi kembali lagi, yuk kita lihat gitu. Kita lihat apakah dalam satu proses pendelegasian gitu. Dalam satu proses pendelegasian tersebut itu sudah benar gitu prosesnya. Itu sebenarnya ada materi berikutnya Pak itu Pak. Ada materi berikutnya. Bagaimana kita memberikan satu pendelegasian gitu. Pendelegasian yang baik itu adalah benar-benar bukan hanya kamu perintahkan ini tugas ini kamu jalanin gitu kan. Tapi perlu kita juga harus tanya, kita harus lihat apakah orang ini mampu mengerjakan itu semua dengan baik. Itu. Tapi kalau berkaitan dengan fraud, bisa jadi yang disalahkan adalah diri kita. Bisa jadi kita kurang kontrol, Pak. Sehingga menyebabkan orang itu fraud. Itu. Nah, itu sebagai bentuk koreksi diri sebetulnya. Akui, tapi bukan mengakui kepada yang si tersangka atau yang salah. Sorry, aku salah, tidak kontrol gitu kan. Tapi kita mengakui pada tim. Teman-teman, mohon maaf, kejadian ini ya salah satunya saya akui, saya kurang kontrol dalam hal ini. Maka ke depan, nah itu harus diakui Pak. Tapi ada hal-hal kalau kemudian memang itu benar-benar kita sudah kontrol dan semua dengan baik, terus gimana Pak? Tetap kita sebagai seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab. Saya salah, salahnya di mana? Gitu. Bisa jadi kita tidak bisa memimpin atau berkomunikasi atau hal yang lain. Kenapa? Ketika itu kita akui sebagai sebuah kesalahan bagi diri kita, itu kan sebagai masukan juga, Pak, perbaikan dalam diri kita. Itu. Jadi kalau kita mengakui dengan berhati besar, berlapang dada, maka orang akan melihat hebat pemimpin ini. Contoh, mohon maaf ya, Bapak Ibu, kita lihat dari Pak Jokowi, kita lihat secara objektif saja, jangan melihat secara subjektif, objektif. Dalam sidang kemarin, kalau nggak salah paripurna itu, Pak Jokowi itu sampai meminta maaf itu sampai dengan 3 kali, Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak secara eksplisit itu disebutkan kenapa minta maaf, gitu Bapak Ibu. Ya, itu mengakui ketika seseorang itu minta maaf, berarti mengakui bahwa dalam satu proses yang dia jalankan ini mungkin ada kesalahan-kesalahan dan bisa jadi ada sesuatu yang tidak bisa memuaskan semua orang. Karena sebagai pemimpin negara, Bapak Ibu, kan saat ini terjadi seperti itu. Saya minta maaf karena dianggap membuat gaduh ataupun apa. Itu pengakuan, Bapak Ibu. Walaupun secara eksplisit tidak sampaikan kenapa minta maaf, gitu Bapak Ibu. Sampai 3 kali itu jadi bahasan tersendiri itu. Digoreng secara politik gitu Bapak Ibu. Jadi gitu, bertanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu harus berani bertanggung jawab, mengambil apapun yang terjadi di dalam manajemennya itu adalah salahnya adalah di saya. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki sebetulnya kualitas kita menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu. Dan di situ justru seorang bawahan kita atau tim kita akan apresiasi dengan diri kita karena mengakui, gitu Bapak Ibu. Dan kita akan mendapatkan support di situ. Itu yang pertama. Yang kemudian memilih, nah ini menarik Pak, yang memilih seorang calon pemimpin atau kader, kembali lagi tadi saya sampaikan, meng-empower itu penting, memberdayakan mereka, seperti helikopter view cara melihatnya, melihat mereka semua dengan baik. Nah, Bapak Ibu, yang saat ini banyak dilakukan oleh BPR salah satunya adalah dengan melakukan asesmen Bapak Ibu, tes psikologi. Tes itu paling objektif Bapak Ibu. Tes itu paling objektif. Kenapa? Mohon maaf, saya tidak promosi gitu Bapak Ibu. Tapi penggunaan daripada tes psikologi itu penting. Kenapa? Karena kita akan tahu the red man-nya, the red place-nya itu seperti apa, the red place-nya seperti apa. Jadi akan menempatkan seseorang itu sesuai dengan porsinya dan kapasitasnya, Bapak Ibu. Itu yang pertama, fungsi daripada tes psikologi. Jadi bukan hanya rekrut orang yang punya pengalaman ditaruh gitu aja ya, cocok. Itu belum tentu, Bapak Ibu. Ini dari beberapa pengalaman ketika saya menjadi asesor di salah satu di beberapa bank, Bapak Ibu. Karena penempatnya tidak tepat. Yang berikutnya dianggap memang orang itu punya prestasi, Bapak Ibu, punya prestasi. Tapi gini, mohon maaf, orang itu berprestasi karena ada beberapa hal. Di antaranya adalah memang pekerjaan di situ. Bapak Ibu, kalau kita sudah terlatih di pekerjaan yang sama, selama katakanlah 2 tahun, 3 tahun, di posisi yang sama, maka kita akan menjadi seorang ahli, Bapak Ibu. Menjadi seorang ahli, maka akan kelihatan prestasi kita. Gitu ya. Nah, biasanya begitu. Siapa punya prestasi kita promosikan, gitu kan, menjadi seorang pemimpin atau seorang pimpinan gitu, menduduki satu jabatan. Tapi belum tentu. Nah, salah satu cara yang harus kita lakukan kalau dalam tes psikologi ada namanya potential review, Bapak Ibu.
Ya, dalam tes psikologi ada namanya potential review. Jadi masing-masing orang akan direview kembali. Apakah dia masih cocok di situ atau orang ini akan bisa dikembangkan? Dikembangkan itu berapa lama pengembangannya dan apa yang perlu diperbaiki oleh orang tersebut? Ini sebagai salah satu untuk bentuk pengkaderan Bapak Ibu ketika menjadi seorang pemimpin. Atau langsung dilakukan sebuah asesmen Bapak Ibu. Ya, asesmen bahwa disampaikan nanti yang asesmen ini yang akan menentukan kita itu layak apa tidak untuk menduduki jabatan tersebut. Jadi kalau misalnya tidak layak menduduki jabatan tersebut, ya kembali lagi, memang ada poin-poin yang tidak bisa masuk. Tapi Bapak Ibu, tidak ada orang yang kemudian tidak bisa dididik gitu loh Bapak Ibu, kecuali memang dirinya bandel, memang dirinya memang tidak mau belajar. Nah, ketika dia tahu katakanlah, oh, oke, di asesmen saat ini ternyata dia nggak lolos. Tapi apakah dia tidak diberikan kesempatan? Kita akan berikan kesempatan bagi orang tersebut. Dengan cara apa? Kita mungkin menjadi seorang mentor, Bapak Ibu. Atau menjadi seorang coach bagi yang bersangkutan. Atau kita berikan tugas-tugas atau kewenangan pendelegasian yang lebih pada yang bersangkutan, Bapak Ibu. Sebetulnya nanti ada di materi berikutnya kita akan membahas itu sebetulnya Bapak Ibu. Ya, kita akan membahas itu ada di dalam materinya. Apa yang harus kita lakukan? Itu. Begitu, Bapak. Jadi kembali lagi kita tidak semata-mata orang yang punya prestasi belum tentu karena pernah yang saya lakukan pada waktu melakukan tes, jadi orang ini memang achieve Bapak Ibu. Ya, bagus pekerjaannya gitu. Pemimpin itu kan begini. Ya tadi saya sampaikan, orang yang bekerja di tempat yang sama 3 tahun aja berturut dia menjadi ahli. 5 tahun sangat ahli, 10 tahun sangat ahli. Tapi di situ pada seorang pemimpin yang dipikir itu bukan hal-hal yang spesifik, tapi harus sifatnya umum, general, Bapak Ibu. Dan seorang pemimpin itu yang diurus bukan hanya di itu saja, rencana program, tapi rencana-rencana lain. Itu adalah seorang pemimpin, Bapak Ibu. Nah, ini belum tentu seseorang mempunyai itu. Bisa jadi dia ahli di bidangnya, tapi belum tentu ahli di bidang-bidang yang lain. Itu. Jadi perlu Bapak Ibu kalau misalnya di tempat Bapak Ibu ada lembaga-lembaga psikologi, saya sarankan ini akan lebih objektif. Bapak Ibu akan mendapatkan masukan. Lakukan yang pertama adalah potential review, itu penting, atau assessment. Atau kalau kemudian melakukan rekrutmen pegawai, lakukan rekrutmen pegawai dengan benar. Kita akan dapat orang itu yang bagus itu seperti apa. Sehingga akan gampang untuk dikembangkan, Bapak Ibu. Seperti itu, Pak siapa Pak Abdi ya tadi? Pak siapa Bu Vina? Saya Pak nggak melihat. Bandi. Pak Bandi, mohon maaf Pak Bandi Bondowoso. Semoga bisa menjawab Pak Bandi. Terima kasih Pak Ari. Oke, sama-sama Pak Bandi. Baik, kita lanjutkan. Bu Vina, kurang 15 menit. Silakan. Silakan dilanjutkan Pak Hari. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, ini prinsip human principle ya. Human principle-nya Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya adalah apa? Biasakan membicarakan hal-hal yang diminati orang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada tim lagi ngobrol apa gitu ya, biar kita bisa diterima dengan baik. Cara kita kan kembali lagi pemimpin yang mempengaruhi, ya, membicarakan hal yang diminati. Misalnya ada seorang tim kita berbicara tentang sepak bola dan kebetulan kita nggak suka sepak bola. Misalnya, kalian ngapain dari tadi ngobrol aja? Ngobrol apa sepak bola? Ngobrol kerja kok ngobrol sepak bola dan sebagainya. Itu sudah membuat seseorang reject Bapak Ibu pada diri kita. Ya, nah terus gimana Pak? Mereka kerja Pak, mereka ngobrolin itu. Bisa nggak kita tegur? Kalian lagi ngobrol apa? Seru banget. Misal, sepak bola, kenapa emang sepak bola? Yang dibicarakan tim mana? Bla bla bla. Kalian pegang mana? Pegang mana? Misalnya begitu. Oh menarik ya. Oke, nanti ya bicara dilanjutin. Sekarang lanjutkan bekerja. Itu kan menarik gitu Bapak Ibu. Ketika berbicara kita nggak minat gitu di situ. Tapi kan menarik gitu. Oh, ternyata bos juga suka juga ya membahas tentang hal ini gitu. Jadi ketika ada seseorang berbicara, membicarakan sesuatu, upayakan kita tidak mereject. Oh, saya tidak suka, bisa begitu. Terus gimana Pak kalau saya tidak suka? Bapak, Ibu boleh bertanya, kenapa emangnya? Serunya di mana sih? Jadi ada sesuatu yang kemudian kita tertarik gitu, berminat untuk mendengarkan. Serunya di mana? Asiknya di mana? Oh, begitu ya. Wah, seru ya. Tapi sayang saya nggak suka. Tiba-tiba turun gitu Bapak Ibu. Orang sudah menggebu bicara, tiba-tiba turun gitu. Udah nggak nyaman lagi, nggak asik lagi. Kita menjadi orang dianggap menjadi bagian daripada tim itu. Jadi tim itu adalah bagaimana seseorang ketika berbicara sesuatu yang lain itu menjadi sebuah minat gitu ya. Terus kemudian membuat orang lain sebagai orang-orang penting. Ya, kembali lagi, kita orang penting. Tim kita juga lebih penting Bapak Ibu. Jadi keberhasilan kita karena mereka. Jadi mereka adalah orang-orang penting
di dalam kedudukan kita. Mereka adalah orang-orang penting yang bisa mendukung kita. Mereka adalah orang-orang penting yang bisa membuat perusahaan yang kita pegang itu menjadi achieve atau performance Bapak Ibu. Mereka orang penting Bapak Ibu. Sehingga berpikir, saya nggak mau sampai kehilangan satu orang di sini. Karena semua ini adalah orang penting. Ujung-ujungnya apa? Ketika sebuah proses selesai dilakukan, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih tim, kita sudah berupaya, kita sudah maksimal dan sebagainya. Kalau saat ini kita belum masuk target, bagaimana bulan depan kita harus bisa masuk target. Nah, ada. Walaupun mereka tidak masuk target, belum achieve katakanlah, tetap kita apresiasi. Apa yang diapresiasi? Bapak Ibu, yang diapresiasi adalah prosesnya dia mencapai titik itu, bukan hasil akhirnya. Tapi banyak pemimpin yang kemudian menuntut hasil akhir. Saya sepakat hasil akhir. Tapi kembali lagi, proses juga perlu dihargai Bapak Ibu. Ada orang yang mungkin sudah effortnya sudah lebih Bapak Ibu, tapi memang belum mencapai targetnya karena satu hal. Ya proses ini yang perlu kita hargai Bapak Ibu. Jadi bukan hanya hasil saja, tapi proses yang dilakukan pun juga harus dihargai. Dari situ orang-orang atau tim kita akan merasa dirinya menjadi orang-orang penting di dalam tim ini atau dalam kedudukan tim ini. Ya. Terus berikutnya adalah biasakan menghormati pendapat orang lain walaupun kita tidak setuju. Ya. Terus gimana? Misalnya dalam satu meeting, saya sepakat dengan pendapat Anda, gitu. Nggak perlu kita menyampaikan seperti itu, menghormati. Oke, kenapa kamu berpendapat demikian? Oh ya, baik, menarik pendapat tersebut. Baik, saya akan menunggu pendapat yang lain dulu, misal begitu. Jangan langsung cut, pendapatmu nggak cocok untuk situasi kondisi begini. Ini harus begini-begini. Tanya, kenapa kamu punya pendapat seperti itu? Situasinya begini loh saat ini. Kenapa menggunakan itu? Ada nggak pendapat yang lain? Atau lebih tepat untuk hal ini? Atau ada punya program yang lain? Silakan. Nah, ini kan menghormati pendapat. Pendapatmu bagus, tapi tidak bisa dilakukan saat ini. Atau yang mengatakan, pendapatmu nggak bagus, nggak cocok misalnya. Orang yang langsung turun, Bapak Ibu. Karena, kembali lagi, jangan sampai, bisa jadi ide tersebut tidak cocok dipakai saat ini. Cocok dipakai di suatu saat, Bapak Ibu. Tapi di suatu saat, karena kita sudah mempunyai ide itu kita jalanin. Ya, itu kan konyol sekali, Bapak Ibu. Ini akan membuat marah gitu loh. Dulu aja nggak setuju dengan pendapat saya, sekarang coba pendapatnya dipakai. Padahal kita menyampaikan, pendapatmu bagus, tapi belum saat ini belum tepat dipakai. Mungkin untuk next lain waktu tepat, karena kondisinya adalah kondisi seperti ini. Lah kita setuju pendapat tersebut, bukan tidak setuju. Pendapat tersebut setuju, tapi bukan saat ini yang tepatnya. Ini cara menolak menghormati pendapat orang lain. Kenapa kamu menjelaskan itu? Kenapa kamu menjelaskan itu? Kita harus memberikan penjelasan, jangan langsung kemudian dipotong. Ya, nah ketika dipotong ini ya kembali lagi orang akan mereject kita. Kita tidak menjadi seorang seorang pimpinan yang asik gitu loh. Sehingga ke depan orang ini tidak mau berpendapat lagi, tidak mau memberikan masukan lagi daripada salah, daripada keliru. Saya tidak mendapatkan apresiasi. Ujung-ujungnya kita sebagai seorang pemimpin pada akhirnya yang capek, mikir sendiri, mencari pendapat sendiri. Dan ketika ditanya, dia, aduh Pak, saya nggak tahu ya kira-kira apa. Kita semakin capek, semakin kesal gitu Bapak Ibu. Semakin emosional nanti. Jadi belajar menghormati pendapat orang lain. Karena pada suatu saat kita juga butuh pendapat dari orang lain yang mungkin pendapat tersebut di luar pemikiran kita, Bapak Ibu. Sehingga orang akan senang memberikan masukan-masukan kita. Ingat ya, Bapak Ibu, bahwa seorang pemimpin itu harus siap menerima masukan. Seorang pemimpin pun bahkan harus siap menerima yang namanya kritik, Bapak Ibu. Ya, biasanya dalam satu lembaga atau dalam satu industri organisasi itu ada namanya lembar umpan balik gitu ya. Atau apa istilahnya? Penilaian 360 gitu kan. Penilaian 360. Di mana bawahan itu akan menilai atasan. Ini bagian daripada kritik. Bapak Ibu harus siap menerima masukan itu. Jangan defensif, Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu defensif, maka Bapak Ibu tidak akan menerima masukan apapun, tidak akan bisa melakukan perubahan, Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya dari tim Bapak Ibu ada 50 orang, ada satu orang yang berbicara negatif pada Bapak Ibu, jangan-jangan ini masalah personal. Ya, Bapak Ibu perlu ketahui, ada 10 orang, 5 orang atau 20 orang, 50 orang, ada 5 orang menilai Bapak Ibu secara negatif, nah itu adalah masukannya Bapak Ibu. Ya, tapi kalau satu orang, ini masalah pribadi, jangan-jangan gitu. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, teknik dalam kepemimpinan di sini pastikan memang adanya kerjasama. Kita tidak bisa ya Bapak Ibu
apa namanya, kita tidak bisa bekerja sendiri. Sebenarnya begini, aset di dalam perusahaan itu sendiri sebetulnya ya memang saya sepakat modal, aset ya, gedung. Tapi jangan lupa, aset yang paling penting di dalam perusahaan itu bukan hanya modal atau gedung, ternyata manusianya, tim daripada Bapak Ibu. Ya, boleh saja orang itu masuk di dalam organisasi kita dengan budaya yang berbeda, dengan karakteristik berbeda, biarkan saja. Biarkan saja. Tapi justru bagaimana kita bisa memberdayakan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka agar mereka saling support dengan satu dan yang lainnya, Bapak Ibu. Kembali lagi melihat mereka dari sisi positifnya. Jangan hanya dari sisi negatifnya, bukan berarti nggak boleh melihat dari sisi negatifnya. Sisi negatif itu boleh sebagai bentuk kontrol, Bapak Ibu. Jadi pastikan adanya kerjasama di dalam tim itu. Kerjasama bisa terjadi ketika ada sebuah komunikasi yang harmoni, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana? Boleh nggak suatu waktu saya memberikan konflik atau ada konflik? Bapak Ibu, konflik itu justru menyehatkan. Pemberian konflik kadangkala itu penting, Bapak Ibu. Kenapa sih pemberian konflik itu juga penting? Kita, orang yang terlalu bekerja sama itu juga tidak baik, Bapak Ibu. Biasanya kerjasama itu akan namanya apa namanya? Kalau istilahnya zaman sekarang itu korupsi berjamaah gitu. Akan saling mendukung. Pelakunya satu orang, tapi didukung sama lain, meloloskan ini. Jadi kerjasama yang terlalu erat itu juga kadang-kala tidak baik. Tapi adanya kerjasama itu penting. Makanya penting Bapak Ibu kadangkala juga memberikan sebuah manajemen konflik, sebuah konflik yang ada dalam perusahaan. Apa sih fungsinya daripada konflik? Untuk mecah yang namanya kerjasama yang terlalu erat tadi Bapak Ibu. Ya, ada kerjasama sangat erat itu juga sangat berbahaya, pecah itu. Tapi jangan sampai kerjasama ini merusak, gitu, merusak kebersamaan daripada tim yang ada. Ya, konflik ini penting diberikan untuk melihat kualitas daripada anak buah kita. Nah, ini tugas kita ini, berikan konflik. Misalnya, ini target kita belum masuk, gimana cara? Ini kan konflik salah satu. Kita akan melihat bagaimana orang yang punya effort yang tinggi, yang sedang saja, dan kemudian ada orang yang kemudian biasa-biasa saja. Kita akan melihat di situ. Termasuk adalah melihat problem solving-nya. Ya, ketika ada problem seperti itu, mereka bagaimana? Punya nggak solving? Jadi penting pemberian yang namanya konflik. Penting konflik itu tujuannya adalah untuk memecah yang namanya kerjasama atau comfort zone tadi, itu penting banget. Tapi tidak merusak yang namanya kerjasama itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, otoritas. Nah, otoritas sebagai seorang atasan, maka Bapak Ibu bisa memutuskan ketika terjadi sebuah deadlock. Ya, sebuah deadlock. Misalnya tidak ketemu atau terlalu banyak terlalu banyak pendapat, Bapak Ibu ambil. Atau sekali waktu Bapak Ibu menggunakan otoritasnya tanpa harus meminta pendapat dalam membuat sebuah keputusan. Itu otoritas. Itu Bapak Ibu. Menolak dengan alasan tersendiri harus ada alasan. Terus kemudian beri bimbingan. Ini akan kita bahas sendiri ya Bapak Ibu ya, dan melaksanakan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu menjadi seorang mentor, menjadi seorang coach, mau nggak mau seorang pembina seperti itu. Dan melaksanakan fungsi itu. Komunikasi, nanti kita akan bahas sendiri. Kalau pertandingan disiplin, tadi saya bahas pertandingan disiplinan. Salah satu apa? Ya, kalau hari ini kita dituntut untuk melakukan sebuah pekerjaan harus selesai, kita harus selesai. Disiplin salah satunya. Kalau kita bisa bicara, kita juga harus bisa melakukan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya berbicara, tapi kita tidak bisa melakukan. Itu sama dengan ngakalin atau tricky, Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara disiplin bisa berjalan? Disiplin dengan diri kita, disiplin dengan ucapan kita, karena kita pada akhirnya memang sebuah contoh, Bapak Ibu. Ya, jangan kemudian ya kembali pekerjaan belum selesai, Bapak Ibu. Ya, tanya kalau pekerjaan Bapak udah selesai, selesai. Kalau waktunya pulang, ya paling nggak pamit dulu pulang. Kalian tengok dulu, udah selesai belum? Udah selesai belum? Nah, kalau belum selesai, Bapak Ibu udah selesai, Bapak Ibu boleh pulang. Tapi tidak tenggo, seperti itu. Moral kelompok salah satunya, itu juga penting. Saya mengingatkan pada Bapak Ibu, moral ini juga penting. Jadi, kadang-kala menjadi seorang pemimpin itu jangan terlalu terbuka dengan anak buah, kadang-kala menceritakan hal-hal negatif, berbicara hal-hal negatif Bapak Ibu. Tolong hati-hati. Ada perilaku-perilaku. Kalau misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak tahu ya,
Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan moral gitu ya dari perilaku kita, jangan pernah kemudian melibatkan daripada tim kita, Bapak Ibu. Ya, godaan dari seorang pemimpin itu sangat tinggi, Bapak Ibu. Ya, godaan dari seorang pemimpin sangat tinggi berkaitan dengan moralitas ini. Jangan pernah kalau ada hal-hal yang sifatnya Bapak Ibu harus melakukan satu bentuk entertain gitu ya, yang sifatnya itu ada negatif gitu misalnya mohon maaf Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan alkohol dan sebagainya misalnya, yang tidak terbiasa dengan dunia malam atau karaoke dan sebagainya. Tolong Bapak Ibu tidak perlu mengajak tim. Ya, tim yang di bawah Bapak Ibu. Karena bahaya. Cukup Bapak Ibu sendiri yang melakukan itu sehingga orang lain tidak tahu. Ini cara mengembangkan moral ya. Termasuk moral di sini adalah berkaitan dengan fraud. Jangan menggunakan fasilitas perusahaan kalau memang fasilitas itu tidak boleh digunakan. Ini bagian daripada moral Bapak Ibu. Ya, termasuk ibadah bagi seorang, mohon maaf Bapak Ibu, ibadah adalah urusan Bapak Ibu ya. Tapi salah satunya itu perlu dikembangkan masalah ibadah tadi. Ya, bagaimana Bapak Ibu memberikan contoh gitu untuk beribadah. Kalau Bapak Ibu tidak beribadah dan sebagainya, tidak usah mengurus ibadah daripada orang lain. Seperti itu. Ini teknik-teknik dalam kepemimpinan. Jadi ada kerjasama, otoritas daripada Bapak Ibu, bimbingan, laksanakan, komunikasi, pertahankan disiplinan, kembangkan model kelompok, menghormati antara satu dengan yang lain, itu juga penting. Yang senior menghormati yang junior juga pasti akan menghormati pada yang senior. Jadi jangan hanya senior saja menuntut yang junior untuk menghormati, tapi bagaimana saling menghormati. Ini adalah moral. Kembali lagi, jangan di antara yang tidak kalah penting adalah jangan menggunakan fasilitas kantor kalau memang itu tidak ada perintah. Gitu. Bapak Ibu bisa kok misalnya, mohon maaf, karena ada mesin printer, Bapak Ibu punya kepentingan sendiri, printer itu bukan moral yang baik, Bapak Ibu. Bukan moral yang baik. Fasilitas yang ada di kantor, semuanya pergunakan adalah hanya untuk fasilitas kantor. Bukan untuk fasilitas pribadi. Ini salah satu contoh kecil saja. Karena itu sudah masuk bagian daripada fraud sebetulnya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Sudah jam 5 sore. Jadi mungkin ada yang perlu didiskusikan. Silakan sebelum saya akhiri. Saya kembalikan pada Ibu Vina. Monggo Bu Vina. Iya, Bapak Ibu mungkin masih ada yang didiskusikan. Kita masih punya 2 kali pertemuan lagi Bapak Ibu di tanggal 27 September dan 3 Oktober. Jadi untuk materi hari ini boleh kalau memang masih ada yang didiskusikan, silahkan boleh diketik di kolom chat atau bisa juga raise hand. Saya yakin Bapak Ibu pasti mendapatkan 1-2 insight dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari, gitu ya. Justru ini yang menjadi pengingat adalah, perhatikan moral, perhatikan moral. Oke, ada Bapak Ibu? Kalau tidak, ada 1 tes jadi Pak Hari? Jadi, sudah Oke. disiapkan mungkin sama Mbak Rahayu ya. Oke, boleh dikirimkan di kolom chat Mbak Rahayu untuk pretestnya. Tidak apa-apa kita lakukan di akhir pertemuan kita hari ini dan kemudian nanti kita akan bahas di pertemuan yang ketiga ya. Oke, materi nanti akan di-share Pak Rivi pada saat selesai di pertemuan ketiga. Oke? Iya. Pretest sudah ada di kolom chat, Bapak Ibu. Monggo silahkan untuk diisi di kolom chat sudah disediakan dan kita akan mengakhiri pertemuan pertama kita dari 3 seri leadership program dari Aku Bank Kampus, Aku Bank Masterclass, dan kita akan bertemu lagi di tanggal 27 September serta 3 Oktober 2024 di jam yang sama. Oke, jadi materi sekali lagi akan kami share nanti di pertemuan terakhir. Dan untuk sekarang mohon kiranya Bapak Ibu mengisi pretest yang ada di kolom chat untuk linknya. Silahkan. Dan sebelum kita akhiri, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu. Mungkin ini slide-nya bisa di-close dulu. Oh, oke, sudah. Iya. Teman-teman dari
Admin sudah siap ya? Sepertinya teman-teman yang belum membuka kamera boleh bantu dibuka supaya fotonya jadi bagus. Nggak cuma tulisan aja sama latar belakang hitam gitu ya. Sepertinya hanya ada satu slide. Wah, Pak Totong lagi di jalan nih, Pak Totong. Iya, oke. Baik, untungnya nggak sambil nyetir ya, Pak ya. Ya, oke, kita siap-siap ya, Bapak Ibu. Berikan senyum terbaiknya. Kita mulai. 3, 2, 1. Iya, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mengisi pretest di kolom chat, ada linknya. Dan Pak Hari, terima kasih banyak untuk pertemuan kita yang pertama hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat depan, tanggal 27 September 2024 ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mengikuti Aku Bang Masterclass untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu minggu depan.